Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1671. Ini benar-benar kebetulan. Itu adalah jalur air. Mereka tidak bisa masuk ke kota lewat sini. Permaisuri mengenakan cadar. Dia terlalu cantik, dan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih terlalu lemah di alam surgawi. Jika dia menjadi sasaran tuan muda yang boros dari klan manapun, akan ada masalah besar. Tentu saja, mereka harus menghindari penggunaan menara hitam sebanyak mungkin. Ini adalah alam surgawi. Mungkin memutuskan tingkat duniawi atau membagi tingkat jiwa bisa melihat melalui rahasia menara hitam. Mereka mengelilingi kota setidaknya selama setengah hari, dan baru kemudian mereka menemukan jalan utama yang menuju ke kota. Ini benar-benar rute utama, karena lebar yang tak terlukiskan. Sungguh, itu sama sekali tidak kalah dengan sungai besar itu dan meluas ke kota. Mereka bisa melihat bahwa gerbang kota juga sama lebarnya. Apakah ini benar-benar pintu gerbang ke kota? Itu praktis adalah penghalang yang tidak dapat diatasi. Namun, gerbang kota saat ini ditutup, sementara ada pintu kecil yang terbuka di sisinya yang dijaga oleh tentara. Bahkan jika itu adalah pintu kecil, lebarnya sekitar 300 meter dan tinggi 3000 meter, dan terlihat sangat megah dan megah. Kaisar Langit Petir dan Api memberi isyarat agar mereka berhenti, dan berkata, jika kita ingin masuk ke kota, kita harus membayar biaya, biasanya batu bintang yang disempurnakan dari asteroid di langit yang telah jatuh. Mereka berisi dao agung surga dan bumi. Jika tidak, kami hanya dapat menggunakan obat suci. Ling Han dan Permaisuri saling pandang, keduanya merasa sedih. Masuk ke kota membutuhkan biaya pengobatan suci. Ini praktis perampokan siang hari. Alat dewa spasial terlalu umum di sini. Tidak akan menipu siapapun jika kita menyembunyikannya, dan jika kita membawa mereka ke kota seperti itu akan dianggap melanggar hukum kota dengan sengaja. Pada saat itu, pasti akan ada elit yang dimobilisasi untuk menekan kami, kata Kaisar Petir dan Api Surgawi. Ling Han mengangguk, maka kita hanya bisa melepaskan yang lain di suatu tempat di dekat sini. Mereka mundur lebih dari 10.000 mil jauhnya. Karena itu dekat kota, tidak ada binatang iblis yang terlalu ganas, dan binatang abadi bahkan lebih tidak mungkin. The Blue Feather Saint, Ouyang Taisan, Star Sen Saint, dan yang lainnya semuanya muncul. Ling Han menjelaskan situasinya kepada mereka, dan para orang suci mengangguk. Ini adalah alam surgawi, di mana ki spiritual tidak hanya lebih padat, peraturan kedua alam juga lengkap. Selama ada cukup waktu, para orang suci ini akan memiliki harapan untuk menjadi leluhur duniawi yang memutuskan mereka dapat berkultivasi ke tingkat Saint di alam kuno, yang membuktikan bahwa mereka semua sangat berbakat, jadi pasti ada harapan bagi mereka untuk maju ke tingkat mundane Severing. Mereka akan tinggal di sini dulu sambil mencari obat suci di dekatnya, dan secara bertahap mengirim orang-orang mereka ke kota di masa depan. Ling Han sudah sangat baik hati membawa mereka ke sini. Dengan peringatan Kaisar Guntur dan Api Surgawi, semua orang menyiapkan pernyataan yang sama. Mereka semua adalah penduduk asli alam surgawi, dan telah tinggal di alam surgawi sejak kecil. Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan alam kuno. Jika tidak, jika rahasianya bocor, mereka semua akan diburu dan dieksekusi. Oleh karena itu, agenda pertama yang harus dilakukan adalah menggabungkan regulasi kedua alam. Jika mereka tidak dapat melakukan ini, mereka tidak perlu masuk ke kota. Jika mereka ditemukan, itu akan setara dengan mengakui bahwa mereka berasal dari alam kuno. Setelah mereka menetap, Ling Han dan kelompoknya memasuki kota. Ling Han masih mampu membeli 4 obat suci. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Langit Guntur dan Api dan Anjing Hitam Besar tidak mengetahui keberadaan Menara Hitam, Ling Han benar-benar ingin menarik Permaisuri ke Menara Hitam juga. Dengan cara itu,
dia akan bisa menyelamatkan satu obat suci. Berhenti, ketika mereka tiba di gerbang kota kecil, mereka dihentikan oleh dua penjaga. Keduanya sebenarnya adalah elit tingkat sungai abadi, ada total 16 penjaga, dan semuanya berada di level kultivasi ini, menunjukkan seberapa tinggi keseluruhan level kultivasi alam surgawi. Namun, Kaisar Petir dan Api Surgawi segera melengkungkan bibirnya, dan mengkomunikasikan pesan melalui akal surgawi. Ini harus menjadi kota bintang 1, atau kota bintang 2 paling banyak. Jika tidak, akan sangat mustahil bagi hanya beberapa tingkat sungai abadi untuk menjaga gerbang. Dia menambahkan lebih jauh bahwa jika itu adalah kota bintang 5 yang memiliki pengawas Celestial King, meskipun pengawalnya hanya Genesis Tie, pasti akan ada 1 atau 2 inspektur Severing Mundane Tier di sekitarnya. Biaya masuk, salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Ling Han sangat sedih. Biasanya, hanya dia yang akan merampok orang lain. Namun sekarang dia harus menanggung dirampok, yang membuatnya sangat tertekan. Dia menyerahkan 4 obat suci. Untungnya, mereka hanya level 17, yang bisa dianggap cukup menghibur. Masuklah. Penjaga itu mengusir mereka. Ketika mereka melewati gerbang kota, seberkas cahaya melesat dan menyapu tubuh mereka. Ini untuk memeriksa alat dewa spasial apapun. Itu tidak hanya untuk mencegah munculnya penumpang gelap. Jika ada kekuatan lawan yang menyelinap ke sejumlah besar elit melalui alat dewa spasial, dan tiba-tiba menyerang dari dalam, itu akan menjadi masalah besar. Setelah mereka berempat masuk ke kota, Kaisar Guntur dan Api Surgawi segera berencana untuk membuat dirinya langka. Bocah, kalau begitu kita akan berpisah mulai sekarang. Saya ingin pergi dan berkonsentrasi pada kultivasi, bangkit kembali, dan kemudian membunuh semua Ba-Asteris Ngan yang telah memburu saya. Dia pergi dengan percaya diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Kemudian kakek anjing juga akan bebas. Tapi jangan khawatir, Han kecil. Aku telah mengingat aromamu, dan bahkan jika kamu mati dan dikubur di dalam kuburan, aku masih dapat menemukanmu. Kata-kata anjing hitam besar itu jauh lebih menyebalkan. Pergilah, Ling Han melesatkan satu kaki, dan anjing hitam besar itu segera berlari dengan punggungnya bergoyang di belakangnya, sangat mencolok. Untung mereka telah pergi. Sekarang, hanya tinggal dia dan permaisuri pergi. Tentu saja, masih ada sekelompok besar orang di Menara Hitam. Ini disebut kota, tetapi ukurannya sebanding dengan planet. Jadi, ada gunung-gunung tinggi yang diselimuti awan, sungai yang bergelombang tanpa henti, gurun yang berkobar, dan dataran es di sini. Semua jenis lingkungan ada di sini. Ada banyak sekali orang yang lewat di jalan, dan tidak satu pun dari mereka yang melirik Ling Han dan permaisuri untuk kedua kalinya. Ling Han tiba-tiba memiliki kesalahpahaman bahwa mereka sudah menjadi warga alam surgawi. Dia berjalan perlahan bersama permaisuri sambil mendengarkan percakapan orang-orang yang lewat. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini, dan tidak satu pun dari mereka memiliki pengalaman dengan dunia ini. Jadi mereka secara alami harus melakukan lebih banyak pengamatan dan berbicara lebih sedikit. Sebenarnya, orang-orang di alam surga tidak jauh berbeda. Selain fakta bahwa keseluruhan tingkat kultivasi lebih tinggi, berada di sini tidak membuat mereka merasa berada di tempat yang berbeda dari alam kuno. Ling Han dan permaisuri mendengarkan diskusi orang lain di jalan, dan topik percakapan yang paling umum adalah bahwa tentara bulan biru tua sedang merekrut dalam persiapan untuk dinas militer. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Tentara bulan gelap, mungkinkah ini kota bulan gelap, The Dark Moon kota Ding Clan yang Ding Zizhen dan Ding Yaolong milik? Tidak mungkin begitu kebetulan, kan? Namun, itu benar-benar kebetulan. Ada total 3 kekuatan besar Severing Mundane Tier di Dark Moon City, dan Ding Clan adalah salah satunya. Namun, meskipun tentara bulan gelap berada di bawah administrasi terpadu dari 3 kekuatan besar tingkat duniawi yang putus ini, kepemilikan sebenarnya dari itu bukan milik ketiga kekuatan besar ini. Mengapa? Di alam surgawi, semua kekuatan yang lebih kecil dibutuhkan untuk menemukan pendukung. Memutuskan tingkat mundane akan mencari Dividing Soul Tie, sedangkan Dividing Soul Tie akan mencari Immortal Palace Tie, dan ketika seseorang telah mencapai Immortal Palace Tier,
mereka akan dapat menetapkan aturan mereka sendiri di Celestial Realm dan tidak perlu mencari pendukung lainnya sama sekali. Tentu saja, jika mereka mau, mereka bisa. Misalnya, di bawah penghalang pasukan Celestial King Tier, pasti akan ada Elite Ascending Origin Tier dan Immortal Palace Tier. Kota Bulan Gelap adalah kota bintang 1, yang termasuk dalam peringkat terendah. Pendukung mereka adalah kekuatan tingkat jiwa pembagi, Sekte Bulan Hitam. Pendukung Black Moon Sekte adalah Fu Clan. Dengan demikian, tentara Bulan Gelap ini secara teoritis milik klan Fu. Namun, ada ribuan kota di bawah pemerintahan klan Fu, jadi mereka secara alami tidak akan mengawasi semua masalah, terlepas dari kepentingannya. Oleh karena itu, tentara Bulan Gelap masih dikendalikan oleh 3 klan besar dalam kenyataan. Namun, setelah bergabung dengan tentara Bulan Kegelapan, selama seseorang menunjukkan kinerja yang luar biasa, dia akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan dan bergabung dengan pasukan kota besar bintang 4, dan jika itu dilanjutkan dengan penampilan yang menakjubkan lebih lanjut, dia akan mampu untuk masuk ke kota besar bintang 3 dan masuk ke garis pandang klan Fu. Di alam surgawi, menjadi leluhur duniawi yang putus akan berarti umur yang tak ada habisnya. Tapi mengapa hanya ada sedikit elit tingkat jiwa pembagi dan tingkat istana abadi? Pertama, teknik langit tingkat tinggi jarang terjadi. Dan kedua, itu adalah masalah sumber daya. Ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan hidup beberapa miliar tahun lagi. Oleh karena itu, jika seseorang dapat bergabung dengan sekte besar atau klan besar, itu adalah jalan pintas tercepat bagi pembudidaya kelas bawah untuk naik di atas yang lain. Dan ada kesempatan seperti itu di depan mereka sekarang. Tentara Bulan Gelap sedang merekrut pasukan cadangan. Hanya akan ada kesempatan seperti itu setiap 100 tahun, dan jika mereka melewatkannya, mereka harus menunggu 100 tahun lagi. Ling Han memandang permaisuri, dan permaisuri mengangguk. Mereka membutuhkan kesempatan untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam alam surgawi, dan tentara Bulan Gelap ini adalah pilihan terbaik mereka. Chapter 1672. Mendaftar. Ling Han dan permaisuri melakukan perjalanan menuju bagian barat kota Bulan Gelap. Kota ini terlalu kolosal, sebanding dengan bintang besar. Mereka dapat mengklaim telah melakukan perjalanan darat dan air, dan baru tiba di tempat tujuan sehari kemudian. Ini adalah serangkaian bukit, dan ruang kosong telah dibersihkan di pangkalan. Mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa ada formasi pelindung, dan kekuatan yang dilepaskannya harus mampu membunuh secara instan tingkat kejadian, mencapai tingkat-tingkat duniawi yang memisahkan. Ada banyak orang di sini. Jelas, bergabung dengan tentara Bulan Gelap adalah kesempatan bagus bagi seseorang untuk unggul, dan siapapun dengan sedikit ambisi tidak akan mau ketinggalan. Jadi, ada banyak orang, dan mereka bisa melihat orang ke segala arah yang mereka lihat. Itu tidak hanya terbatas pada manusia murni. Ada juga setengah manusia, dan mereka menempati sebagian besar kerumunan. Di antara banyak ras manusia memiliki tingkat toleransi tertinggi. Jadi biarpun banyak sekali manusia yang tampak murni manusia, sebenarnya ada garis darah dari binatang iblis yang mengalir di tubuh mereka. Ada antrean yang sangat panjang di area pendaftaran, dan Ling Han serta permaisuri juga berbaris dengan patuh di belakang masa. Di alam kuno, mereka sudah cukup kuat untuk menaklukkan semua lawan, tetapi di tempat ini, Genesis Tier benar-benar tidak cukup. Saat mereka berbaris, keduanya juga mendengarkan percakapan kosong orang lain untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang alam surga. Namun, topik yang paling umum adalah perekrutan. Kali ini, Dark Moon Army akan merekrut total 1.000 orang untuk menjadi pasukan cadangan mereka. 1.000 orang ini akan dibagi menjadi 10 tim, dengan 100 orang per tim. Kemudian, dalam 90 tahun ke depan dari sekarang dan seterusnya, 1 orang akan tersingkir setiap tahun. Akhirnya, setiap tim akan memiliki 10 orang, dengan total hingga 100 orang yang benar-benar akan menjadi anggota tentara Bulan Gelap untuk mengisi kembali kausan tentara Bulan Gelap. Alam surgawi adalah tempat yang dipenuhi dengan pertempuran,
meskipun kota bulan gelap memiliki pendukung dan jarang terjadi pertempuran skala besar, ini bukanlah kota yang sendirian. Ia perlu berbisnis dengan kota-kota lain, dan ini menyangkut masalah transportasi. Di antara dua kota manapun, pasti akan ada bandit gunung, dan tugas tentara bulan kegelapan adalah membersihkan beberapa bandit gunung secara teratur. Jika tidak, jika bandit terlalu merajalela, tidak hanya akan mempengaruhi reputasi kota bulan gelap, itu juga akan merusak keuntungan langsung mereka. Namun, mereka yang akan menjadi bandit gunung pada dasarnya berada di bawah Tiering Mundane Tier, dan Severing Mundane Ancestors of the Dark Moon City terlalu malas untuk repot-repot membuang waktu untuk mencari bandit gunung ini karena mereka seperti rumput liar jika satu batch dieliminasi, yang baru akan muncul. Akan selalu ada orang yang mengambil risiko dan ingin meraup untung tanpa bekerja untuk itu. Oleh karena itu, tugas untuk menekan para pencuri diserahkan kepada tentara bulan gelap. Kadang-kadang, mereka juga dipekerjakan oleh pedagang keliling sebagai perlindungan, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Semua hal dipertimbangkan, setelah seseorang bergabung dengan Dark Moon Army, dia akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi dalam jumlah yang teratur, dan mereka yang mencapai prestasi militer bahkan akan mendapatkan teknik surgawi. Terkadang, mereka juga mendapatkan keuntungan ekstra. Terlepas dari kenyataan bahwa itu lebih berbahaya, itu benar-benar tidak memiliki kerugian. Ditambah dengan fakta bahwa seseorang juga dapat dipromosikan dan akhirnya masuk ke klan Fu, masa secara alami akan berebut untuk mendapatkan kesempatan itu. Kemajuan pasukan sangat lambat. Beberapa jam telah berlalu, dan Ling Han serta permaisuri hanya maju setengah jalan ke depan. Karena mereka berdua datang sangat terlambat, mereka adalah dua yang terakhir, dan tidak ada orang lain yang berbaris di belakang mereka. Pada saat inilah seorang pemuda terbang dari kejauhan, dan langsung menuju ke area pendaftaran. Dia jelas memotong batas di sini, tetapi orang-orang di area pendaftaran sebenarnya tidak mengejarnya, melainkan membantunya mendaftar dengan sopan. Hal ini memicu kemarahan dari kerumunan, dan banyak orang melompat. Apa yang memberinya hak? Betul sekali. Sejujurnya kita semua berbaris di sini. Mengapa dia diizinkan untuk memotong? Ini tidak adil. Namun, seseorang segera menuangkan air dingin ke atasnya, dan bertanya, kalian bahkan tidak tahu siapa itu, WHO. Orang itu menggelengkan kepalanya, melihat mereka seolah-olah mereka idiot. Itu adalah keajaiban dari generasi muda klan Ding. Ding Xiaochen, seluruh tentara bulan gelap ini adalah milik mereka. Jadi bagaimana jika dia memotong garis? Dengan kata-kata ini, semua orang kehilangan amarah mereka. Tetapi ada juga seseorang yang bergumam pelan, ini bukan klan Ding, itu milik klan Fu. Bahkan jika itu bukan klan Fu, masih ada sekte bulan hitam, dan ada juga dua klan besar lainnya. Ding Xiaochen adalah seorang anak ajaib dengan bakat alami yang menakjubkan dalam kultivasi. Dikatakan bahwa dia telah membentuk lebih dari 600 juta bintang ketika dia berada di tingkat sungai abadi, dan sekarang dia adalah Raja Suci. Siapa yang bisa menjadi tandingannya di antara teman-temannya? Saya awalnya berpikir untuk membidik posisi kapten tim, tapi dari tampilan sekarang, tekanannya telah meningkat pesat. Ada satu posisi yang tersedia dari 10 posisi. Aneh, Ding Xiaochen masih perlu bergabung dengan tentara bulan kegelapan untuk mendapatkan kredit militer, sumber daya kultivasi apa yang bahkan dia kurang. Hoho, mungkin dia datang ke sini untuk pamer. Salah. Seseorang mengibaskan jarinya, berpura-pura menjadi misterius. Melihat orang-orang di sekitarnya melihat ke arahnya, dia tersenyum bangga, dan berkata, itu karena ada orang lain yang akan datang ke sini hari ini, dan Ding Xiaochen telah datang untuk orang itu. Siapa ini? Semua orang menekan pertanyaan itu. Kalian akan tahu nanti, jawab orang itu, pura-pura misterius. Saat ini, keributan tiba-tiba terdengar dari depan mereka. Apa itu? Mereka yang berada di belakang tidak jelas tentang situasinya, dan tidak berani memperluas akal surgawi mereka untuk mencari tahu. Ada elit Tiering Mundane Tier yang mengawasi hal-hal di sini. Siapa yang berani melepaskan akal surgawi mereka di depan elit seperti itu dan menantang otoritasnya? Ding Xiaochen sebenarnya memiliki bakat bintang 3. Dengan sangat cepat, seseorang yang berada di depan memberitahu mereka tentang situasinya.
Apa? Semua orang kaget. Di alam surgawi, ada metode berbeda untuk memperkirakan bakat alami para pembudidaya. Pada dasarnya, itu untuk menghitung kekuatan pertempuran yang melampaui tingkat seorang kultivator, tetapi ada juga potensi pertumbuhan dan seterusnya, yang tidak sepenuhnya identik dengan alam kuno. Biasanya, bakat 1 bintang layak untuk dipelihara, bakat bintang 2 bisa dianggap sebagai keajaiban, dan bintang 3 akan menjadi keajaiban di antara keajaiban. Seperti yang diharapkan dari tingkat Raja Muda dari klan Ding, ini terlalu luar biasa. Jadi ini adalah murid yang telah diasuh oleh 3 klan besar, seseorang bertanya lembut dengan suara gemetar. Sebelumnya, memang ada beberapa talenta top, tetapi mereka hanya memiliki bakat bintang 2. Kebanyakan orang hanya akan memiliki bakat 1 bintang. Semua orang menggelengkan kepala. Celah ini benar-benar terlalu lebar, begitu lebar sehingga mereka bahkan tidak tega untuk merasa iri. Mereka hanya bisa mengagumi bakat seperti itu dari jauh. Siu, pada saat inilah sosok lain melesat dari kejauhan. Mengenakan jubah merah tua yang menyilaukan, itu adalah seorang gadis muda secantik peri, seorang wanita muda yang cantik dengan kulit putih salju, sementara rambutnya sehitam tinta, membentuk penjajaran yang kuat. Dia terlihat sangat mempesona. Itu adalah Mao Suyu, putri satu-satunya dari Komandan Agung Mao Dai dari Tentara Bulan Kegelapan, HIS. Komandan Agung Mao Dai, itu adalah Grand Elder pesangon ketiga. Tuan Mao adalah legenda hidup. Di masa lalu, dia datang sendirian ke kota Bulan Gelap. Siapa yang mengira bahwa dia bisa menjadi Grand Elder pemutusan hubungan kerja ketiga dalam 3 era? Saya mengerti. Ding Xiaochen datang demi Mao Suyu. Hehe, Tuan Mao adalah satu-satunya tingkat duniawi putus di kota Bulan Gelap yang bukan milik salah satu dari 3 klan besar, dan pemutusan ketiga pada saat itu. Dengan bakat anehnya, menjadi tingkat sempurna pesangon keempat pasti tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa dia akan langsung dipindahkan oleh klan Fu, dan kesuksesan karir meteorik akan segera terjadi. Jadi, 3 klan besar pasti ingin menjaga hubungan baik dengannya. Bahkan jika dia terus tinggal di Dark Moon City, Grand Elder pemutusan hubungan kerja ketiga masih merupakan elit tingkat atas, dan layak untuk mereka perebutkan dengan segala cara. Selain itu, bukankah menikahi putrinya adalah metode yang paling murah dan paling aman? Sai, jika aku bisa menikahinya, itu akan menyenangkan. Ketika semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, wanita muda berbaju merah tidak memanfaatkan status atasannya untuk memotong garis seperti yang dimiliki Ding Xiaochen. Sebagai gantinya, dia dengan patuh bergabung dengan ujung barisan, yang kebetulan berada tepat di belakang Ling Han dan Permaisuri. Chapter 1673. Bakat Bintang 3. Ding Xiaochen segera berjalan dari depan. Ekspresinya dipenuhi dengan kesombongan, seolah-olah tidak ada orang yang cukup penting untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi, ketika dia tiba di depan Mao Suyu, dia langsung tersenyum, dan berkata, "Suyu, kenapa kamu harus berbaris dengan orang biasa yang rendahan ini? Ayo, aku akan membawamu ke depan." Ding Xiaochen, siapa yang mengizinkanmu untuk langsung memanggilku dengan nama? Mao Suyu sama sekali tidak menghargai tawarannya. Anda bisa memanggil saya Nona Mao atau memanggil saya Mao Suyu. Ding Xiaochen tampak sedikit malu setelah mendapatkan bahu dingin darinya. Matanya menyapu, dan ketika dia melihat Ling Han dan Permaisuri, dia tanpa sadar melampiaskan amarahnya pada mereka, dan berteriak, "Apa yang kalian berdua lihat?" Ling Han bukanlah tipe orang yang mau diintimidasi. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat Mao Suyu mengulurkan tangan di depannya. Dia bertanya, "Untuk apa kamu begitu galak kepada orang lain?" Mata Ding Xiaochen gelap, dan dia menatap tajam ke arah Ling Han karena Permaisuri adalah seorang wanita. Dia menyeringai dalam hati. Ketika mereka melalui proses seleksi, dia pasti akan mengincar dan membunuh orang ini. Dia menderu dan melangkah pergi. "Orang ini sangat picik, dan pasti akan mengincar kalian berdua," kata Mao Suyu kepada Ling Han dan Permaisuri. "Jangan khawatir, denganku di sana,
Dia tidak akan berani melakukan apapun untuk kalian berdua. Saat proses seleksi dimulai nanti, kalian berdua tinggal di sampingku, dan aku akan memastikan keselamatan kalian." Dia sangat percaya diri. Ling Han tanpa sadar tertawa, dan menjawab, "Kalau begitu terima kasih." Dia membuat keputusannya. Kemudian, jika dia bertemu Ding Xiaochen, dia pasti akan memberitahu dia kedalaman sebenarnya dari kemampuannya. Permaisuri, sementara itu, bahkan tidak memperhatikannya. Filosofi hidupnya sangat sederhana. Jika ada yang membuatnya tidak bahagia, bunuh saja. Garis itu perlahan maju, dan beberapa keajaiban sesekali muncul, yang akan mengejutkan masa. Namun, di alam surgawi, kota ini terlalu kecil. Sangat sulit bagi keajaiban aneh seperti Ling Han, Permaisuri, dan Kaisar Hujan untuk muncul. Terakhir, akhirnya giliran Ling Han dan Permaisuri, diikuti oleh Mao Suyu, dan tidak ada orang lain setelahnya. Permaisuri pergi lebih dulu. Ini adalah ujian pertama. Menurut aturan, hanya mereka yang telah mencapai tingkat sungai abadi yang memenuhi syarat untuk mendaftar, sedangkan batas tertinggi adalah tingkat kejadian. Memutuskan tingkat mundane, jika ada tingkatan duniawi putus yang bersedia bergabung dengan tentara bulan kegelapan, bahkan Komandan Besar Mao Dai akan dengan senang hati keluar untuk menerima mereka. Apa perlunya seseorang datang ke sini untuk mendaftar? Tesnya sangat sederhana. Hanya ada sebuah batu, tapi ada formasi yang tertulis di atasnya. Seseorang hanya perlu memberikan serangan kekuatan penuh terhadapnya, dan itu akan mencerminkan tingkat kultivasi dan bakat kandidat. Faktor penentu utama adalah kecakapan bertempur. Selain itu, kualitas kekuatan asal mereka dan teknik budidaya yang unik juga akan dicatat oleh formasi, dianalisis, diintegrasikan, dan dinilai. Ini bisa dianggap cukup akurat. Permaisuri mengulurkan tangan ramping seperti salju, jari-jarinya panjang dan ramping seperti daun bawang. Bahkan jika dia menyembunyikan penampilannya dan berganti menjadi jubah longgar, menyembunyikan sosoknya yang sempurna, banyak orang masih tergila-gila ketika mereka melihat tangannya yang tanpa hiasan. Ini adalah iblis wanita yang sangat cantik dan mempesona yang bisa menaklukkan seluruh dunia dengan pesonanya. Di bawah perhatian sepasang mata yang tak terhitung banyaknya, Permaisuri menekan dengan ringan ke batu uji. Tiba-tiba, batu uji melepaskan lingkaran putih, yang dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, garis tipis muncul di kiri dan kanan batu uji. Itu adalah dua pilar cahaya, satu merah dan yang lainnya ungu. Sinar merah cahayanya hanya setengah dari yang ungu. Sangat ekstrim dari tingkat kejadian, bakat 2,5 bintang. Penguji mengangkat kepalanya untuk melihat Permaisuri, menunjukkan ekspresi kaget. Ini adalah bakat alami yang menakjubkan yang lebih rendah dari Ding Xiaochen. Namun, Permaisuri bukan satu-satunya keajaiban dari kelas ini, tapi dia pasti bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Garis merah ini mewakili tingkat kultivasi, sedangkan garis ungu mewakili bakat, yang terkait erat dengan kekuatan pertempuran. Jika garis ungu melebihi garis merah, itu berarti kandidat tersebut memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui tingkatan, dan semakin melampauinya, semakin tinggi kekuatan pertempurannya yang melampaui tingkatan. Tentu saja, mayoritas orang di sini memiliki dua garis dengan tinggi yang sama, sementara sejumlah kecil orang memiliki garis merah yang melebihi garis ungu mereka. Ini berarti eliminasi segera. Tentara bulan gelap tidak membutuhkan sampah, bahkan tidak untuk pasukan cadangan mereka. Mereka hanya akan menunjukkan bakat bintang 2. Ini adalah kesimpulan yang dia dan Ling Han dapatkan setelah berdiskusi. Mereka tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Pengetahuan mereka tentang alam surgawi dan kota bulan gelap benar-benar terlalu terbatas. Namun, Permaisuri belum pernah menjalani tes seperti itu sebelumnya. Jadi pada saat kecerobohan, nilainya menunjukkan 2,5 bintang. Lulus. Nomor seri Anda adalah 5572. Penguji mendaftarkan Permaisuri dan memberinya sebuah plakat. Tanpa direkrut secara resmi, mereka tidak akan repot-repot mencatat nama-nama calon yang sebenarnya. Permaisuri mengambil plakat itu dan masih tidak berbicara. Dia hanya mundur sedikit dan menunggu Ling Han. Ling Han tersenyum pada Mao Suyu dan berkata, "Nona Mao, kamu bisa pergi dulu." Sebagai seorang pria, dia masih cukup sopan.
dia akan menjadi orang terakhir yang mengambil gilirannya. Mao Suyu tidak menolak tawaran baiknya dan berjalan ke depan. Setelah sedikit berkonsentrasi, dia melakukan pukulan berat pada batu pengujian. Cahaya putih melonjak dan segera menghilang. Garis merah dan ungu muncul sekali lagi. Tingkat sempurna dari tingkat kejadian, bakat 3 bintang, pemeriksa berseru kaget. Akhirnya, jenius super lain telah muncul, tidak membiarkan Ding Xiaochen menjadi satu-satunya yang luar biasa di sana. Namun, ini sangat normal. Yang satu adalah anak ajaib dari klan Ding, sementara yang lainnya adalah putri satu-satunya dari Komandan Agung. Sejak lahir, mereka sudah berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi bukankah normal bagi mereka untuk berada jauh di depan? Nona Mao, nomor seri Anda adalah 5573. Pemeriksa bahkan sengaja berdiri untuk menyerahkan piagam itu kepada Mao Suyu. Mau bagaimana lagi? Orang tuanya adalah atasan dari atasan-atasannya. Bagaimana mungkin dia tidak ekstra sopan? Mao Suyu sangat energi. Dia akan pergi setelah mengambil plakat itu, tapi dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia berhenti dan berbalik untuk melihat Ling Han. Jelas, Ling Han telah mengizinkannya untuk diuji terlebih dahulu, jadi dia juga ingin memberi wajah Ling Han. Setidaknya, dia akan menonton saat dia menyelesaikan ujiannya. Lebih jauh, dia masih ingat janjinya untuk melindungi Ling Han dan temannya. Di kejauhan, Ding Xiaochen menyilangkan tangan di depan dada, ekspresi puas di wajahnya. Pada awalnya, Ling Han berencana untuk tidak menonjolkan diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi ini di wajah Ding Xiaochen, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dia juga melihat kembali ke Ding Xiaochen dan mengetuk jari di batu pengujian. Siu, kilatan cahaya pedang menyapu, dan batu uji tiba-tiba melonjak dengan cahaya putih. Kemudian, garis merah dan ungu muncul. Sangat ekstrim dari tingkat kejadian, bakat 3,5 bintang, pemeriksa melihat ke batu uji, dengan ekspresi idiot. Apakah benda ini rusak? 3,5 bintang, ini pasti lelucon. Apa, Ding Xiaochen, juga, tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya. Dia segera melompat. Dia melihat ke batu uji, wajahnya agak hijau. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh yang lain, keajaiban 3,5 bintang benar-benar muncul di sini, his. Terakhir kali keajaiban bintang 3,5 muncul, masih 3 era yang lalu, ketika Mao Dai menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dan sebelum itu adalah keajaiban terkuat dari klan Ding, Ding Yaolong. Keajaiban seperti itu semuanya mampu menjadi tingkat kesempurnaan pesangon keempat pada akhirnya. Tanpa kecuali, satu era adalah 100 juta tahun. Ada terlalu banyak orang dengan umur panjang di alam surgawi. Cara yang biasa untuk mencatat menurut tahun terlalu merepotkan, dan sebagai tambahan, satu zaman akan menjadi 12 triliun tahun. Tidak banyak elit yang bisa hidup selama itu, karena masih ada kesengsaraan abadi. Jika seseorang tidak bisa terus menjadi lebih kuat, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika bahkan Raja Surgawi akan mati. Begitu seseorang telah maju ke tingkat duniawi yang putus, seseorang dapat memperoleh umur yang tidak terbatas. Tetapi mengapa sebagian besar elit akhirnya mati pada pemutusan pertama karena kesengsaraan abadi mereka melalui era yang tak terhitung jumlahnya ini? Terlalu sulit untuk menerobos. Semua orang mengatakan bahwa ada 9 level untuk Celestial King Tier, dan mencapai setiap level sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi bagaimana itu tidak sama untuk Severing Mundane Tier dan Ascending Origin Tier? The Severing Mundane Tier berarti menyerang diri sendiri dengan Heaven's Will Sabre. Jika seseorang sedikit ceroboh, apa yang akan diputuskan bukanlah ikatan fana seseorang, tetapi buah budidayanya. Chapter 1674. Seleksi. Biasanya, bakat 1 bintang memiliki harapan untuk menjadi Grand Elder pesangon pertama, bakat 2 bintang akan menjadi pesangon kedua, dan bintang 3,5 akan memenuhi syarat untuk mencapai pesangon keempat. Tentu saja, semua ini hanyalah teori. Namun, ada satu fakta yang bisa dikonfirmasi. Kecakapan bintang 3,5 mungkin tidak bisa menjadi pesangon keempat,
tetapi mereka yang bisa menjadi pesangon keempat harus memiliki setidaknya bakat 3,5 bintang. Ding Xiaochen memandang Ling Han dengan cemburu. Ini terlalu tak terbayangkan, rakyat jelata rendahan benar-benar memiliki bakat bintang 3,5. Bahkan dia hanya akan bisa menjadi Grand Elder pesangon ketiga paling banyak. Meskipun bakat tidak dapat diubah, jika seseorang telah mengembangkan teknik kultivasi yang berbeda atau mengkonsumsi beberapa obat surgawi super, sangat mungkin bakat dapat ditingkatkan atau diturunkan. Tetapi bagaimana mungkin itu dapat diubah tanpa kesempatan unik? Jika dia tahu bahwa Ling Han dan Permaisuri hanya mengikuti ujian dengan sangat santai, dan potensi mereka yang sebenarnya melampaui 3,5 bintang, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki di wajahnya? Lulus. Nomor seri Anda adalah 5574. Pemeriksa berdiri lagi dan menyerahkan plakat itu kepada Ling Han. Mungkin Ling Han akan menjadi Mao Dai lain setelah bertahun-tahun dan menjadi legenda baru. Siapa nama Anda? Dan dari mana asal Anda? Mata Mao Suyu bersinar saat dia melihat Ling Han dari atas ke bawah. Ling Han tersenyum tipis dan menjawab, "Namaku Ling Han. Saya baru saja masuk ke kota bulan gelap. Sebelumnya, saya telah tinggal di hutan pegunungan, sampai binatang buas meledak belum lama ini. Banyak penduduk desa kami meninggal atau pindah ke tempat lain, jadi kami datang ke kota bulan gelap untuk mencari perlindungan." Ini adalah penjelasan yang telah disepakati oleh dia, Permaisuri, Kaisar Langit Petir dan Api, dan Anjing Hitam Besar. Ling Han, Ding Xiaochen juga berjalan. Dia memandang rendah dengan bangga pada Ling Han. "Saya akan memberi Anda kesempatan bagus untuk menjadi pengikut saya. Jangan berpikir bahwa ini menghina Anda. Sebenarnya, siapa yang tahu berapa banyak keajaiban dan elit yang ingin menjadi pengikut saya, tetapi tidak diberi kesempatan ini sama sekali." Dia secara alami tidak berencana untuk mendukung Ling Han, tetapi hanya ingin memiliki jenius super ini di sisinya sehingga dia bisa memikirkan metode untuk membuatnya terbunuh di masa depan. Keajaiban teratas kota bulan gelap itu sudah cukup baginya untuk menyandang gelar seperti itu. Tidak perlu orang lain untuk membagikan gelar untuknya, yang lebih melampauinya. "Saya tidak tertarik." Ling Han secara alami menolak. Ekspresi Ding Xiaochen menjadi gelap, dan dia mengancam, "Bocah, jangan tidak tahu berterima kasih." Ho. Ling Han terlalu malas untuk menanggapinya kali ini, dan hanya tertawa. "Abaikan dia." Mao Suyu mencemooh dan berkata, "Ding Xiaochen, izinkan saya memperingatkan Anda untuk tidak main-main. Saya berencana untuk memperkenalkan orang ini kepada ayah, dan melihat apakah dia tertarik untuk mengambil seorang murid. Jika Anda memiliki ide yang seharusnya tidak Anda miliki, bahkan jika Anda adalah anggota klan Ding, ayah masih akan berani memenggal kepala Anda." Jari-jari Ding Xiaochen tanpa sadar bergerak sedikit. Ini adalah tanda bahwa dia sangat marah. Dia menatap Ling Han sebentar, seringai dingin muncul di bibirnya. Dia hanya dalam ekstrim tinggi, jadi bahkan jika dia memiliki bakat 3,5 bintang, lalu apa? Dia memiliki keuntungan lebih dari sekedar level minor. Bukankah itu cukup untuk mengimbangi celah setengah bintang bakat itu? Kilatan baja dingin tak terelakkan muncul di seleksi berikutnya. Jadi bagaimana jika dia memukulinya sampai mati? Aturan akan menjadi aturan. Dia tidak berbicara lebih jauh, tetapi niat membunuh di matanya tidak bisa lebih jelas lagi. Ling Han tidak senang secara internal, dan berpikir bahwa akan lebih baik jika dia juga bisa meminjam nama Istana Rock. Dia bisa saja membunuh orang yang penuh kebencian seperti ini, dan tidak perlu khawatir tentang pembalasan dari kekuatan di belakangnya. Namun, dia telah berjanji pada Hu Yu bahwa dia akan menghancurkan klan Ding ke tanah. Awalnya, dia bukan tipe orang yang membawa bencana bagi orang lain. Tidak peduli seberapa terkenalnya sebuah klan, masih akan ada beberapa orang baik dan tidak bersalah di antara anggotanya. Namun sekarang, sikapnya menjadi tegas. Apakah klan Ding Anda memiliki orang baik atau tidak? Dia bertekad untuk menghancurkannya. Mereka yang telah menerima tempat dapat maju dan memulai seleksi berikutnya. Seorang pria paruh baya mengenakan pakaian militer muncul. Dia adalah Saint King tahap puncak, dan bisa disebut elit tertinggi di alam kuno. Namun hanya seorang perwira militer biasa di sini.
dan ini masih karena kota bulan gelap adalah kota bintang 1. Jika ini adalah kota bintang kedua atau bintang 3, dia mungkin hanya bisa menjadi prajurit dengan pangkat terendah. Lebih dari 5.000 orang berjalan ke depan, dan tiba di kaki pegunungan. Perwira militer itu mengambil satu langkah ke depan, dan berkata, kepada mereka yang telah lolos seleksi hari ini, saya akan menjadi instruktur militer Anda selama 100 tahun ke depan. Aku tidak peduli siapa kamu sekarang, kamu ada di sini, dan berada di bawah pengawasanku, kamu semua hanyalah tentara, mengerti, dimengerti. Lebih dari 5.000 orang semuanya berteriak keras. Selain itu, nama saya Tukang. Kalian semua boleh memanggil saya sebagai instruktur tuh, lanjut perwira militer itu. Dan sekarang, izinkan saya mengumumkan aturan pemilihan berangkat dari sini. Anda harus mendaki 9 gunung. Ada banyak serigala bayangan darah di sana, dan kekuatan mereka berkisar dari tingkat sungai abadi hingga tingkat kejadian. Yang harus kalian semua lakukan adalah membawa kembali 1 ekor Blood Shadow Wolf. Dia berhenti, dan kemudian mengulangi, hanya 1.000 orang pertama yang membawa kembali ekor Blood Shadow Wolf akan memenuhi syarat untuk menjadi pasukan cadangan tentara bulan kegelapan. Adapun yang lain, aku tidak peduli apa alasannya, kalian semua akan tersingkir. Dalam periode waktu ini, Anda semua bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Jika kamu takut mati, kamu bisa enyah sekarang. Sebenarnya, semua orang sudah tahu aturan ini. Bagi sebagian orang, ini bukan kali pertama mereka menjalani tes ini, namun ada beberapa pemula yang mulai ragu. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak takut, tetapi sekarang mereka telah mencapai langkah ini, mereka masih takut. Lebih dari 300 orang memilih untuk menyerah, tetapi yang tersisa masih melebihi 5.000, jadi tingkat eliminasi akan menjadi sangat tinggi. Lalu, berangkat Tukang menjentikkan jarinya, lalu duduk. Boom! Lebih dari 5.000 orang segera keluar. Kekuatan bukan satu-satunya faktor dalam pemilihan, ada juga faktor keberuntungan. Misalnya, meskipun tingkat sungai abadi tidak mungkin cocok dengan tingkat kejadian, jika mereka beruntung dan bertemu serigala bayangan darah tingkat sungai abadi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 1.000 orang pertama. Ikuti aku. Mao Suyu sangat bisa dipercaya, dan memanggil Ling Han dan Permaisuri untuk datang. Ling Han dan Permaisuri tidak keberatan, dan mengikutinya. Ketiganya menggunakan teknik gerakan masing-masing dan melintasi hutan pegunungan. Di alam kuno, kecepatan orang suci hampir sama selain dari tingkat kejadian yang berfokus pada pengembangan regulasi waktu, yang dapat memiliki keunggulan dalam kecepatan. Namun, di alam surgawi, kecepatan tingkat kejadian bervariasi. Itu karena peraturan alam surga lebih lengkap, dan struktur langit dan bumi di sini sangat kokoh. Jika seseorang ingin memiliki kecepatan tinggi, dia harus mengatasi berbagai rintangan, dan ini menyebabkan kecepatan Genesis Tie bervariasi. Saint Kings pasti lebih cepat dari Great Saints, dan Great Saints pasti lebih cepat dari Medium Saint. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk 2 orang aneh seperti Ling Han dan Permaisuri. Mao Suyu tidak mengetahui fakta ini, jadi dia berinisiatif untuk memperlambat kecepatan. Dia khawatir jika dia maju dengan kecepatan penuh, Ling Han dan Permaisuri akan kehilangan jejaknya. Namun, kecepatan semacam ini sudah cukup cepat. Lagi pula, hanya ada lebih dari 300 Saint King yang berpartisipasi kali ini. Pada babak seleksi, 1.000 calon sudah cukup. Mereka yang tampil lebih baik hanya perlu berdiri lebih awal dalam pertempuran untuk posisi kapten tim, dan ini sama sekali tidak masalah baginya. Dengan kekuatan yang cukup, apa yang harus dia takuti? Ding Xiaochen, sementara itu, mengikuti di belakang mereka, tampak seperti elang yang sedang berburu mangsanya. Begitu Mao Suyu memiliki momen kecerobohan sekecil apapun, dia akan melepaskan serangan cepat dan menangani Ling Han. Jika Mao Suyu tidak hadir, Ling Han sebenarnya akan sangat senang membawa Ding Xiaochen ke tempat terpencil, dan berurusan dengan Ba Asteris Ngan ini, tapi dia tidak bisa membunuh Mao Suyu juga untuk menjaganya agar tidak membocorkan rahasianya. Bukan, dia memberi Ding Xiaochen jari tengah, dan mengucapkan kata makian padanya. Telah lama berada di sekitar anjing hitam besar dan yang lainnya,
Jika Ling Han bertekad untuk membuat marah seseorang, dia benar-benar memiliki banyak metode yang dapat dia gunakan. Suci, FCK, wajah Ding Xiaochen menjadi gelap tanpa sadar. Dia bersumpah bahwa jika Ling Han jatuh ke tangannya, dia pasti akan membuat kematiannya menyiksa. Chapter 1675. Dipuja oleh kawanan serigala. Lebih dari 5.000 orang menyelam ke dalam hutan pegunungan sama dengan menuangkan seember air ke laut, sama sekali tidak berarti, terlebih lagi ketika setiap orang masih harus menjaga kewaspadaan mereka di sekitar orang lain, jadi mereka secara alami menginginkan tidak lebih dari orang lain untuk berada sejauh mungkin dari mereka. Segera, Ding Xiaochen adalah satu-satunya orang yang tertinggal di belakang Ling Han dan kelompoknya. Tetapi setelah beberapa saat, orang ini juga menghilang tanpa jejak. Jelas, dia pasti tidak menyerah, tetapi agak berbaring dalam penyergapan secara diam-diam, ingin menangkap celah untuk serangan diam-diam. Ling Han menyeringai dan bertanya, "Bisakah kita lari lebih cepat?" Mao Suyu terkejut. Di matanya, ini sudah kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh Great Saint. Dia bahkan ingin bertanya pada Ling Han dan temannya apakah mereka harus berjalan lebih lambat. Bagaimanapun, bahkan orang suci agung tidak mungkin dapat mempertahankan kecepatan maksimum semacam ini secara konstan. Namun Ling Han benar-benar bertanya padanya apakah mereka bisa lebih cepat? Apakah dia sombong? Mao Suyu bukanlah seorang putri yang lembut. Kepribadiannya berapi-api, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kecepatannya sedikit meningkat. Setelah beberapa saat berlari, dia berbalik, ingin melihat di mana Ling Han dan temannya telah tertinggal, tetapi dia terkejut ketika dia menoleh karena Ling Han dan Permaisuri sama-sama mengikuti di belakangnya, hanya sekitar 9 meter. Jauh? Ini, Mao Suyu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa keduanya memiliki bakat luar biasa, yang satu memiliki 2,5 bintang, dan yang lainnya memiliki 3,5 bintang, masih ada celah lebih dari satu level kecil. Bagaimana mungkin keduanya bisa mengikutinya? Apakah kalian berdua monster? Dia tidak puas, dan perlahan-lahan meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Tetapi dia secara mengejutkan menemukan bahwa Ling Han dan Permaisuri mengikutinya dengan mudah, masih mempertahankan jarak 9 meter, yang tidak bertambah atau berkurang. Di mana batasanmu? Mao Suyu akhirnya memberikan upaya penuhnya, dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Tiba-tiba, seolah-olah dia berubah menjadi badai. Namun, dia segera menemukan bahwa dia masih tidak bisa membuang Ling Han dan Permaisuri dari ekornya. Tidak, dia bahkan tidak bisa memaksa mereka berdua untuk menunjukkan tingkat kecepatan maksimum mereka, karena keduanya masih menjaga jarak 9 meter darinya. Tapi siapa yang benar-benar bisa mengatakan bahwa ini adalah milik mereka? Kecepatan tercepat, sebenarnya, Mao Suyu masih bisa meningkatkan kecepatannya sedikit, tapi itu dengan teknik rahasia, dan dia hanya bisa menggunakannya untuk semburan kecepatan sementara, yang tidak ada artinya. Siu, mereka bertiga melaju dengan cepat. Di belakang mereka, Ding Xiaochen berlari dengan liar, tetapi jarak antara dia dan kelompok Ling Han secara bertahap melebar, dan dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ketiganya. Bahkan di kota bulan gelap, tidak ada kedamaian di mana-mana. Ada beberapa binatang iblis yang memiliki sifat kekerasan di sini. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan, namun masih menyukai melahap para pembudidaya. Dengan demikian, mereka secara alami dikeluarkan dari peradaban kultivasi, dan berada di sisi berlawanan dari para pembudidaya. Binatang iblis yang kejam dan haus darah ini tinggal di pegunungan tinggi seperti itu, dan tidak sepenuhnya dimusnahkan, karena mereka dapat digunakan untuk menguji para pembudidaya, seperti saat ini. Kadang-kadang, burung akan ketakutan saat terbang keluar dari hutan, dan tangisan akan terdengar. Kadang-kadang itu akan menjadi pembudidaya yang terbunuh, dan kadang-kadang itu akan menjadi binatang iblis yang tabelnya dihidupkan, malah dibunuh. Bagi musuh untuk bertemu di jalan sempit, secara alami pihak yang lebih kuat yang akan muncul sebagai pemenang. Meskipun mereka hanya harus melewati 9 gunung, medan di dalam hutan pegunungan itu rumit, dan itu sangat tidak cocok untuk lari dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu,
Mereka menghabiskan waktu seharian penuh untuk akhirnya tiba di gunung ke-9. Dan ada serigala bayangan darah di sini. Hati-hati, serigala bayangan darah adalah binatang iblis yang hidup berkelompok. Biasanya, sekawanan serigala bayangan darah akan memiliki satu raja serigala, 4 hingga 10 penjaga, serta beberapa lusin hingga lebih dari 100 serigala biasa. Raja serigala dan serigala penjaga pasti akan berada di puncak tingkat sempurna dari tingkat kejadian, dan Raja Serigala akan menjadi tembakan besar yang menakjubkan, dan dapat diklaim sebagai jagoan di antara tingkat kejadian. Mao Suyu menjelaskan kepada Ling Han dan Permaisuri. Ling Han dan Permaisuri menganggukkan kepala. Meskipun mereka tidak menganggap serius serigala-serigala ini, mereka tidak keberatan mendengarkan penjelasannya. Bagaimanapun, kita bisa menyelesaikan misi kita selama kita memiliki ekor dari Blood Shadow Wolf. Tidak perlu bagi kami untuk menyerang ke sarang serigala, kita hanya perlu menemukan satu yang sendirian, lanjut Mao Suyu. Baiklah kalau begitu. Ling Han mengangguk sambil tersenyum. Namun, keberuntungan mereka sangat buruk. Meskipun mereka segera menemukan sarang serigala, ada sebanyak 100 anggota dalam kelompok serigala ini, dengan tidak kurang dari 30 di tingkat sempurna dari tingkat kejadian, dan Raja Serigala bahkan lebih menakutkan. Ling Han benar-benar yakin bahwa Raja Suci Bulu Biru dan Ouyang Taisan tidak mungkin cocok dengan Raja Serigala ini. Pertama, itu karena regulasi, dan kedua, Raja Serigala ini memang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, menekan semua serigala iblis lainnya. Kami akan menunggu di sini, dan pasti akan ada Blood Shadow Wolf yang tertinggal di belakang Pak. Bahkan seseorang dengan kepribadian seperti Mao Suyu tidak berani sembarangan memprovokasi serigala bayangan darah ini. Mata Ling Han menyapu, dan matanya tanpa sadar berbinar saat dia berseru, "Istri, lihat," dia menunjuk ke sarang serigala. Mereka menyebutnya sarang serigala, dan sebenarnya sangat sederhana. Sebuah batu besar menonjol, membentuk ruang terlindung. Raja Serigala berjongkok tinggi di atas batu besar, bulunya merah tua, dan tampak sangat agung. Di belakangnya, ada 8 serigala raksasa berwajah ganas yang duduk seperti itu, dan serigala bayangan darah lainnya berada di bawah batu besar. Beberapa tertidur, dan beberapa bermain satu sama lain. Di bagian terdalam di bawah batu besar, ada tanaman yang tumbuh subur, dan mereka bisa mencium harumnya yang menyegarkan bahkan dari jarak sekitar 1 mil. Obat suci, mata Permaisuri berbinar. Ling Han mengangguk dan berkata, "Seharusnya itu obat tingkat suci yang hebat, jamur hati Buddha." "Kalian berdua tidak boleh sembrono," Mao Suyu buru-buru menasihati mereka. "Obat suci mungkin bagus, tetapi seseorang harus bertindak sesuai kemampuannya. Jika kita menjadi sasaran serigala bayangan darah ini, kita hanya akan bisa melarikan diri. Tidak akan sulit untuk tetap hidup, tetapi jika mereka dikejar oleh kawanan serigala, bagaimana mereka bisa lolos seleksi?" Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika dia melihat Permaisuri sudah berdiri dan berjalan menuju kawanan serigala. Mao Suyu memucat karena terkejut dan buru-buru merencanakan untuk menghentikan Permaisuri, tetapi dia malah dihentikan oleh Ling Han. "Tidak apa-apa, biarkan dia pergi," kata Ling Han. Mao Suyu langsung memelototi Ling Han dengan marah. "Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Wanita itu jelas-jelas adalah istri Anda, tetapi Anda benar-benar akan menyaksikan tanpa daya saat dia melompat ke dalam bahaya hanya demi obat suci? Anda benar-benar sampah." Api amarah berkobar di dalam hatinya, dan dia diam-diam memutuskan untuk menjaga jarak dari Ling Han di masa depan. Hanya melihat sampah semacam ini membuatnya merasa jijik. Tapi dia benar-benar tercengang karena terkejut dan tercengang saat melihat adegan berikutnya. Permaisuri telah tiba, tetapi tidak hanya kawanan serigala tidak menyerangnya, mereka semua malah berjongkok, seolah-olah mereka mengekspresikan penghormatan mereka terhadap Permaisuri. "Ini," Mao Suyu mengusap matanya, tapi pemandangan di depannya tidak berubah sedikit pun. Mengapa? Hatinya dipenuhi dengan kebingungan, menyaksikan dengan bodoh saat Permaisuri mencabut obat suci dan memutuskan ekor 3 serigala bayangan darah. Meskipun ketiga serigala bayangan darah itu berteriak kesakitan, mereka tidak menjadi bermusuhan,
melainkan menurunkan postur mereka lebih jauh. Permaisuri berbalik, mengambil langkah mungil, sikapnya anggun. Bahkan Mao Suyu tidak bisa menahan untuk tidak merasakan jantungnya berdebar kencang meskipun dia sendiri adalah seorang wanita. Namun, Ling Han sangat jelas. Baik dia dan permaisuri telah membentuk 10 juta bintang sebelum mereka menerobos ke tingkat kejadian, dan kecakapan pertempuran mereka mengalahkan semua tingkat kejadian lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh sesama pembudidaya, tetapi ditemukan oleh serigala bayangan darah yang hanya mengetahui pertumpahan darah dan pembantaian. Mereka haus darah, dan mereka juga menghormati kekuasaan. Permaisuri adalah raja di antara raja, dan bahkan raja serigala sama jinaknya dengan anjing. Di sisi lain, bahkan jika elit Tiering Mundane Tier telah datang, Blood Shadow Wolves ini masih akan bertempur sampai mati. Karena yang mereka hormati adalah tingkat raja sejati. Chapter 1676. Bersaing untuk posisi kapten. Prodigi, King Tier, kedua istilah ini sering disalahgunakan. Jika penampilan seseorang sedikit luar biasa, dia akan dimahkotai dengan gelar ajaib, dan jika dia sedikit lebih luar biasa, dia akan menjadi anak ajaib terbaik, seorang jenius super. Sebenarnya, hanya ada satu jenis orang yang bisa disebut tingkat raja. Kriteria penilaian untuk Severing Mundane Tier, Immortal Palace Tier, dan sejenisnya masih belum jelas, tapi setidaknya di bawah level Celestial, hanya mereka yang telah berkultivasi ke puncak sebenarnya dari Eternal River Tier yang layak mendapatkan gelar King Tier. Benar-benar terlalu sedikit tingkatan raja seperti itu, dan bahkan di sekte teratas, hanya orang suci yang bisa mencapai level seperti itu, dan dalam kasus kekuatan lain, mereka hanya akan bisa mendapatkan satu keajaiban seperti itu dalam pukulan keberuntungan besar yang langka. Permaisuri berjalan kembali, dan menunjukkan Ling Han senyum cerah saat dia menyerahkan obat suci kepadanya. Ini bisa ditanam di menara hitam, dan kemudian digali saat mereka membutuhkannya. Sekarang lantai 6 menara hitam terbuka, percepatan pertumbuhan tanaman belum meningkat, namun itu bisa merangsang semua organisme hidup untuk tumbuh bahkan dengan kuat dan meningkatkan efek pengobatannya. Permaisuri kemudian memberi Ling Han dan Mao Suyu masing-masing ekor serigala, dan kemudian berjalan ke depan, berpegangan tangan dengan Ling Han. Obat suci telah dikumpulkan, dan mereka juga mendapatkan ekor serigala, jadi mereka pergi secara alami. Ekspresi Mao Suyu benar-benar kaku saat dia mengambil ekor serigala. Dia belum kembali ke akal sehatnya sama sekali, dan kata-kata yang sama melintas di benaknya berulang kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimanapun, ini masih awal, jadi mengapa kita tidak mendapatkan lebih banyak obat suci? Mata Ling Han bersinar. Permaisuri mengangguk. Selama itu adalah saran Ling Han, dia pasti tidak akan keberatan. Mao Suyu mengikuti di belakang mereka, tampak seperti ikan mati. Mereka menyapu daerah itu, mengumpulkan total 6 obat suci, dan baru sekarang Mao Suyu yang baru saja kembali ke akal sehatnya memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk kembali. Jika tidak, mereka pasti akan berada di luar 1000 peringkat pertama. Ling Han tidak puas, tetapi mereka seharusnya masih bisa datang ke sini lagi di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Mereka kembali, dan meskipun mereka menghadapi serangan diam-diam dari beberapa binatang iblis buta dalam perjalanan mereka semua dengan mudah ditangani oleh Mao Suyu. Sehari kemudian, mereka kembali ke area berkumpul, dan melihat jumlah yang sudah kembali, mereka mungkin akan berada di peringkat 600-an hingga 700-an. Cukup bagus untuk dilewati. Setelah setengah hari lagi, 1000 orang pertama muncul dan pemilihan berakhir. Tukang membawa 1000 orang bersamanya, dan mereka tiba di kamp tentara di kaki gunung. Ini adalah tempat di mana mereka akan tinggal selama 100 tahun ke depan. Mereka bahkan belum memasuki kamp saat mereka bisa merasakan aura kuat keluar. Itu telah melampaui tingkat-tingkat kejadian, seolah-olah itu adalah aura penguasa tertinggi. Memutus tingkat mundane. Ada seorang wakil komandan di tentara bulan gelap yang telah dipindahkan sementara untuk mengawasi mereka selama 100 tahun. Dan di Dark Moon Army,
Total ada 6 wakil komandan yang akan bergiliran bertindak sebagai pengawas. Jika tidak, jika mereka menemui beberapa pembuat onar, Genesis Tier tingkat sempurna mungkin tidak dapat menangani mereka. Dengan pengawas tingkat mundane yang memisahkan, itu akan baik-baik saja. Genesis Tier apa yang berani memprovokasi elit seperti itu? Tukang secara alami bukan satu-satunya instruktur militer di sini, dan total ada 10 dari mereka. Biasanya, mereka akan bergiliran membimbing para kandidat tentang bagaimana bekerja sama dan bekerja sama. Mereka yang bertempur sendirian disebut pembudidaya, dan hanya mereka yang dapat melakukan gerakan terkoordinasi yang akan disebut tentara. 10 instruktur militer muncul pada saat yang sama, dan wakil komandan itu duduk di atas peron. Seolah-olah dia telah selaras dengan langit dan bumi. Mereka bisa melihat dengan jelas di mana dia berada, tetapi semua orang akan merasakan perasaan tidak nyaman seolah-olah mereka tidak bisa menyerangnya sama sekali. Ini adalah leluhur tingkat duniawi yang memisahkan, dan sekarang, kami akan memilih 10 kapten dari kalian, dan berdasarkan hasil seleksi, 10 orang berikut akan keluar. Nomor 170, nomor 534, nomor 895. Tukang memulai tahap selanjutnya setelah bertanya untuk instruksi dari leluhur yang memisahkan duniawi itu. 10 orang yang telah ditunjukkan keluar, dan tidak mengherankan, Ding Xiaochen juga ada di antara mereka. Ketika dia berjalan keluar, dia juga membungkuk sedikit pada leluhur yang memisahkan duniawi yang duduk di peron yang tinggi, dan yang terakhir benar-benar menanggapi. Dia membuka matanya, dan menjawab dengan anggukan. Ketika sesepuh agung ini membuka matanya, seolah-olah alam semesta telah runtuh. Semua orang bisa melihat bintang-bintang besar yang tak terhitung banyaknya jatuh dari langit, pemandangan kehancuran dan kehancuran total. Tetapi setelah menggigil, mereka menemukan bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi sama sekali. Ini adalah peraturan yang telah dikembangkan oleh leluhur duniawi yang memisahkan, yang cenderung menuju kehancuran dan pertumpahan darah. Saat dia membuka matanya, dia bisa mempengaruhi massa, dan bagi mereka yang keinginannya lebih lemah, sangat mungkin efek ini akan bertahan sepanjang hidupnya, dan mereka tidak akan bisa lepas dari pengaruh ini selamanya. Mengolah dao secara alami adalah dao langit dan bumi, dan jika Anda terikat dalam dao orang lain, bagaimana mungkin Anda bisa sukses? Itu adalah Ding Hu, Tuan Ding Hu, seorang kakek pesangon pertama. Wakil Komandan Tentara Macan Putih. Beberapa orang segera berbisik di antara mereka sendiri, dan segera, mereka yang awalnya tidak menyadari identitas leluhur yang memisahkan duniawi itu semuanya tahu. Ada seorang komandan hebat di Tentara Bulan Kegelapan, dan itu adalah Mao Dai, seorang kakek pesangon ketiga. Di bawah Komandan Agung, ada 3 komandan, yang memimpin 3 pasukan berbeda, dan mereka masing-masing adalah tentara naga Azure, tentara macan putih, dan tentara burung vermilion. Mengapa ada 3 tentara, dan bukan 2, atau 4, atau 5? Itu karena ada 3 kekuatan besar di kota bulan gelap. Klan Duan mengendalikan tentara naga Azure, Klan Ding mengendalikan tentara macan putih, dan Klan Panjang mengendalikan tentara burung vermilion. Dari aspek tertentu, Panglima Besar Mao Dai hanyalah boneka tanpa otoritas militer yang sebenarnya. Bawahan dari komandan adalah wakil komandan, dan total ada 6, 2 untuk masing-masing pasukan. Semua orang menggelengkan kepala. Dengan Ding Hu hadir, Ding Xiaochen itu akan bisa mendapatkan posisi kapten setidaknya. Namun, dengan kekuatan Ding Xiaochen, itu sebenarnya bukan prestasi yang sulit baginya untuk dicapai. Jadi, meskipun semua orang sedikit tidak senang, mereka juga tidak memiliki banyak perlawanan terhadap gagasan itu. Aturannya adalah sebagai berikut. 10 pemain saat ini adalah juara bertahan, dan akan menerima tantangan orang lain. Jika menang, mereka akan berhasil mempertahankan posisinya, dan jika kalah, juara bertahan akan menjadi orang lain. Batas waktunya adalah 3 hari, dan pada akhir dari 3 hari tersebut, 10 juara bertahan yang tersisa akan menjadi kapten. Selain itu, setiap pertempuran harus diputuskan dalam waktu 1 jam. Jika pemenang masih ragu-ragu, itu akan dinilai sebagai kemenangan juara bertahan. Setelah setiap pertempuran berakhir,
Pemenang berhak meminta waktu istirahat selama 1 jam. Jika dia tidak mendapat tantangan dalam 1 jam ke depan, maka juara bertahan akan dinilai langsung menang. Kalau begitu, ayo kita mulai. Gaya tukang dipenuhi dengan cara-cara singkat seorang prajurit, tidak lamban sama sekali. Ding Xiaochen dan yang lainnya berjalan ke tempat pelatihan di tengah kamp tentara. Alam surgawi sangat kokoh sejak awal, dan ditambah dengan fakta bahwa ada pengawas tingkat duniawi yang memisahkan. Secara alami tidak perlu khawatir bahwa pertempuran sengit akan menghancurkan seluruh kamp tentara. Sang juara bertahan sudah muncul. Mereka yang berniat untuk memperebutkan posisi kapten semua melihat ke 10 orang, ingin menemukan yang terlemah di antara mereka yang bisa mereka tantang. Namun, karena hanya ada 3 hari, bahkan jika memang ada dorongan, mereka akan diganti dengan sangat cepat, jadi tidak ada artinya juga terburu-buru untuk bergerak. Namun karena masih ada batasan 1 jam, jika masih belum ada penantang maka juara bertahan akan menjadi kapten yang terjamin, sehingga ketika waktu hampir habis, mereka secara bertahap memberikan tantangan kepada 10 juara bertahan tersebut. Seperti yang diharapkan, keberuntungan adalah faktor besar untuk masuk ke 10 besar selama seleksi. Beberapa dari mereka menyembunyikan keterampilan mereka, menyembunyikan kekuatan mereka untuk ledakan-ledakan terakhir pada saat ini. Dan setelah 1 putaran pertempuran, 6 dari 10 juara bertahan telah berubah, lebih dari setengahnya diganti. Ling Han memandang seorang tetua, dan berkata kepada permaisuri, kekuatan orang ini tidak terlalu buruk, dan sepertinya garis keturunannya berbeda dari yang lain. Seluruh tubuh tetua itu akan ditutupi dengan sisik hitam tinta saat dia dalam pertempuran. Ini benar-benar lapisan baju besi yang tebal, yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, jadi dia tidak perlu takut akan serangan lawannya, dan menghadapinya secara langsung. Lawannya dengan demikian telah dikalahkan dalam 10 gerakan melalui metode semacam ini. Ada orang itu juga. Permaisuri memandang ke arah seorang wanita. Chapter 1677. Melawan Ding Xiaochen. Itu adalah seorang wanita yang benar-benar terbungkus gaun panjang hitam, fitur-fiturnya kuno. Meskipun dia tampak baru berusia 20-an, dia serius dalam perkataan dan tingkah lakunya, seolah-olah seseorang berhutang banyak padanya, dan tidak menyukai siapapun yang dia pandangi. Dia kejam dalam gerakannya, mengendalikan regulasi kegelapan yang jarang terlihat. Saat kegelapan melanda, semuanya akan berkarat yang sangat menakutkan. Ling Han juga telah mengembangkan regulasi kegelapan, dan itu adalah kegelapan malam puncak, tapi itu lebih condong ke arah keterampilan tambahan, sama sekali berbeda dari kekuatan korosifnya yang dipenuhi dengan kehancuran. Dan ada pemuda itu juga. Ling Han memberi isyarat. Pemuda yang dia bicarakan tampak baru berusia pertengahan remajanya, masih memiliki ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Kadang-kadang dia akan menunjukkan senyum malu-malu, tetapi jika ada yang berpikir bahwa dia tidak berbahaya karena itu, dia akan kurang beruntung. Pemuda itu memegang pedang, yang sangat cepat dan sangat tajam. Sebelumnya, dia telah mengirimkan serangkaian serangan pedang berturut-turut dan memutuskan senjata lawannya. Serangan terakhir telah menembus dada lawannya, dan jika bukan karena kegembiraan ringan dari Ding Hu yang mengirimnya mundur, lawannya mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Licik, ganas, dan tanpa ampun. Ini adalah ciri-ciri yang Ling Han beri label pada pemuda ini. Dia seharusnya menjadi seorang pembunuh. Menjadi seorang prajurit benar-benar terlalu mencekik untuk bakatnya. Seperti yang diharapkan, pemuda ini bahkan telah menarik perhatian Ding Hu. Meskipun dia telah hampet, mengungkapkan ketidaksenangannya atas bagaimana pemuda itu telah mengirimkan serangan fatal kepada rekannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemuda ini lagi. Bakat semacam ini layak untuk dibawa ke klan Ding. Jika dia dirawat dengan baik, dia akan menjadi pembunuh tingkat duniawi yang memisahkan. Meskipun kecakapan bertempur adalah kriteria penting untuk menilai elit, dunia tidak memiliki aturan bahwa elit tidak akan mati di tangan seseorang yang lebih lemah. Tentu saja,
Itu adalah prestasi yang benar-benar mustahil bagi Genesis Tier untuk membunuh Severing Mundane Tier. Tetapi untuk pesangon pertama untuk membunuh pesangon kedua, atau bahkan pesangon ketiga, bukan hanya cerita fantasi, dan ini biasanya terjadi dengan pembunuh bayaran. Tidak ada yang akan terus mempertahankan kondisi pertempuran utamanya setiap saat. Pada akhirnya akan datang saat kecerobohan, dan seorang pembunuh bayaran yang hebat akan mampu menangkap sekejap ini dan bergerak untuk membunuhnya. Di mata Ding Hu, pemuda ini adalah harta karun. Sayangnya, meskipun dia berniat, dia tidak berani langsung membawa pemuda ini kembali ke klan Ding. Ketiga klan memiliki aturan bahwa bakat seperti itu membutuhkan persaingan yang adil di antara mereka bertiga. Namun, karena dialah yang pertama kali menemukannya, dia kemudian dapat meminta klan untuk menyelidiki kelemahan dan kebiasaan pemuda ini sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat. 90 tahun kemudian, mereka yang belum tersingkir akan secara resmi bergabung dengan Tentara Bulan Kegelapan, dan 90 tahun ini akan menjadi waktu bagi tiga klan besar untuk menggunakan berbagai metode mereka. Beberapa menjanjikan keuntungan besar, beberapa hanya akan membawanya ke klan sebagai menantu dan memulai persaingan di antara mereka sendiri untuk mendapatkan bakat-bakat penting. Tentu saja, tidak ada satu orang pun yang secara bersamaan dapat menarik minat ketiga klan hampir sepanjang waktu. Benar-benar terlalu sedikit keajaiban. Mao Dai, misalnya, telah mendapatkan kekaguman tentang siapa yang tahu berapa banyak putri berharga dari tiga klan, namun secara mengejutkan tidak memilih satupun dari mereka. Namun, dia juga berada di luar kendali tiga klan besar karena ini, dan mempertahankan pendirian yang benar-benar independen. Sekarang, dia juga berada di atas masalah duniawi, dan tiga klan besar semuanya bersaing untuk menarik minatnya. Pertarungan turnamen terus berlanjut. Permaisuri menyatakan bahwa dia tidak akan bersaing untuk posisi kapten. Dia akan tinggal bersama Ling Han. Salah satu dari mereka pasti seorang prajurit. Jika tidak, jika mereka berada di tim yang berbeda, mereka akan berada dalam hubungan yang kompetitif. Elit pindah masing-masing. Hanya yang kuat yang akan dihormati di ketentaraan. Jika Anda telah mengalahkan lawan Anda ketika dia benar-benar kelelahan, bahkan jika Anda menjadi kapten, siapa di antara bawahan Anda yang benar-benar akan menghormati Anda? Mao Suyu juga ikut bertempur. Dia berada di level sempurna dari Genesis Tier, dan juga memiliki bakat 3 bintang, jadi kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia dengan mudah mendapatkan posisi juara bertahan. Kalau begitu aku akan pergi. Ling Han melepaskan tangan permaisuri dengan enggan. Permaisuri mengangguk lembut, matanya mempesona. Ling Han melompat dan tiba di depan seseorang. Itu adalah Ding Xiaochen. Melihat bahwa Ling Han benar-benar pergi untuk menantang Ding Xiaochen, sejumlah besar orang berseru kaget. Sebelumnya, mereka yang menantang Ding Xiaochen semuanya telah dikalahkan dengan sangat buruk, dan sekarang sudah hampir 1 jam sejak orang terakhir menantangnya. Sepertinya dia baru saja akan menjadi orang pertama yang tidak membutuhkan waktu 3 hari untuk menjadi kapten. Namun Ling Han telah memasukkan kunci pas ke dalam rencananya. Kali ini, Ding Xiaochen setidaknya harus menunggu 1 jam lagi. Mengapa dia menantang Ding Xiaochen? Apakah dia mencoba mempersulitnya? Ding Xiaochen juga sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menunjukkan ekspresi mengancam. Sebelumnya, dia tidak berhasil mendapatkan kesempatan. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han benar-benar akan menyerahkan dirinya sendiri ke tangannya. Dia benar-benar sedang mendekati kematian. Jika itu adalah wakil komandan lain dari klan lain, Ding Xiaochen akan dihentikan bahkan jika dia ingin melakukan serangan fatal. Tetapi apakah Ding Hu akan menghentikannya? Kamu mati? Ding Xiaochen menyeringai dingin. Saya harus mengatakan, Anda sangat bodoh. Mulutmu bau, apakah kamu lupa berkumur saat bangun? Ling Han berkata perlahan. Jika itu adalah pertarungan verbal, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Semakin keras kepala mulutmu sekarang, semakin buruk penderitaanmu nantinya. Bibir Ding Xiaochen perlahan melengkung. Menghadapi seorang pria yang akan mati, pengendalian dirinya masih cukup baik,
dan dia tidak kehilangan ketenangan hanya karena dia dihajar. Ho. Ling Han tertawa, mengungkapkan semua penghinaannya dalam tawa yang mengejek ini. Bahkan jika Ding Xiaochen dilatih untuk menahan diri, dia dengan mudah meledak dalam amarah karena tawa yang merendahkan ini. Ekspresinya dipenuhi dengan amarah, dan dia memaksa dirinya untuk menarik napas dalam-dalam, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak perlu turun ke level anak nakal ini, dan dia hanya harus membunuhnya. Kamu meminta penderitaanmu sendiri, dia pindah dan menekan telapak tangan. Boom, origin power mengeras menjadi tangan raksasa, matahari hitam bersinar di setiap ujung jari yang terlihat sangat aneh. Ling Han menggembungkan pipinya dan meniup. Dengan sebuah pernafasan, kelima matahari itu semua padam, dan tangan raksasa ini juga berubah kembali menjadi kekuatan asal yang kemudian menghilang. Ini, semua orang terkejut, seolah-olah mereka baru saja menemukan kehadiran Ling Han, dan mengamatinya terus-menerus. Apakah ini benar-benar seorang pembudidaya di tingkat ekstrim tinggi dari tingkat kejadian? Dia bahkan belum mencapai tahap puncak, paling banyak, dia hanya bisa berada di tahap akhir. Bakat 3,5 bintang benar-benar menakutkan, bahkan Ding Hu tidak bisa membantu tetapi membuka matanya saat dia mengamati Ling Han. Sebenarnya dengan kekuatannya, sama saja dia membuka matanya atau tidak. Dimanapun akal surgawi bisa mencapai, dia bisa melihat. Tetapi karena adegan ini terlalu mengejutkan, dia tergerak secara emosional, dan membuka matanya sekali lagi. Ding Xiaochen juga menatap Ling Han dengan kaget. Dia tidak berani percaya bahwa kepindahannya telah diselesaikan dengan begitu sederhana dan mudah. Apakah ini bakat 3,5 bintang, membiarkan dia untuk menentangnya bahkan dengan jarak level kecil di antara mereka? Sial, apakah itu berlebihan? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terpengaruh. Dia belum menggunakan teknik rahasia apapun. Jika dia menggunakannya, seberapa mudah untuk menekan tingkat kejadian ekstrim yang tinggi? Kamu punya beberapa keterampilan, tapi di depanku, mengesampingkan fakta bahwa kamu hanya berada di level ekstrim tinggi, bahkan jika kamu berada di level yang sempurna, kamu masih akan tertekan, Pak. Tepat ketika Ding Xiaochen menyelesaikan kata-katanya, dia menerima tamparan keras. Itu tentu saja disampaikan oleh Ling Han. Ini pasti disengaja. Dia telah menunggu sampai Ding Xiaochen selesai berbicara untuk menamparnya. Tamparan wajah ini sangat menyakitkan dan keras. Ding Xiaochen meraung dengan marah. Rambutnya berkibar, matanya menjadi benar-benar putih seperti kilat yang berkobar. Kali ini, dia benar-benar sangat marah. Setelah wajahnya ditampar di depan umum seperti ini, bagaimana dia bisa bertahan lagi? Mati, dia berteriak keras. Seluruh dirinya diliputi kekuatan waktu, dan menyerang Ling Han. Dia akan menghancurkan orang sialan ini. Chapter 1678. Pingsan pada pukulan pertama. Ding Xiaochen menyerbu, terbungkus kekuatan waktu. Dia tampak seolah-olah tidak ada serangan yang bisa menyentuhnya. Ling Han menjentikkan jarinya dengan santai. Cahaya pedang menebas tubuh Ding Xiaochen, namun dengan mudah ditelan oleh kekuatan waktu, dan dia sama sekali tidak terpengaruh. Tidak heran klan Ding dengan sengaja menargetkan klan Hu dan merebut teknik rahasia klan Hu. Teknik surgawi ini memang kuat. Ketika kekuatan waktu menyebar, mereka praktis bisa mengabaikan celah kecakapan pertempuran, memungkinkan pengguna menjadi tak terkalahkan. Namun, Ling Han juga memiliki banyak teknik surgawi dalam genggamannya. Bahkan telah mempelajari Tide of the Ages juga, dan lebih dari itu memperoleh teknik rahasia lengkap dari Huyu. Dalam hal pemahaman jenis teknik surgawi ini, Ling Han sama sekali tidak kalah dengan klan Ding. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa tingkat kultivasinya saat ini masih terlalu rendah, jadi dia tidak dapat sepenuhnya mengeksekusi kekuatan teknik surgawi ini sepenuhnya. Di depan teknik pamungkas klan Ding kita, apa yang bisa kamu lakukan? Keyakinan Ding Xiaochen kembali, dan dia memanggil dengan arogan. Meskipun membunuh Ling Han tidak mungkin menebus penghinaan yang dideritanya, jika dia membiarkan Ling Han tetap hidup,
dia mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi dalam hidup ini. Ling Han tersenyum tipis dan menjentikkan jari lainnya. Siu, kilatan cahaya pedang lain melesat lewat, tapi kali ini dengan paksa menembus kekuatan waktu yang menutupi Ding Xiaochen. Tetap saja, karena kekuatannya telah sedikit melemah, itu hanya berhasil merobek lapisan kekuatan waktu ini sebelum menghilang. Tapi satu gerakan inilah yang membuat Ding Xiaochen ketakutan hingga ekstrim. Dia buru-buru berhenti, ekspresinya menunjukkan keterkejutannya yang ekstrim. Pihak lain telah benar-benar menerobos kekuatan waktunya, meskipun dia tidak berhasil melukainya. Jika dia melanjutkan serangan lagi, dia akan berada dalam masalah besar. Mustahil, saat dia menggunakan Tide of the Ages, itu seharusnya sudah menua segala jenis serangan. Harus diketahui bahwa dia adalah Saint King tahap puncak, dan tingkat budidayanya sudah tertinggi di tingkat ini. Jika ada yang ingin menekannya dalam hal peraturan, itu hanya bisa dicapai oleh leluhur duniawi yang memisahkan. Bagaimana Ling Han berhasil melakukannya? Tidak hanya dia tertegun, Ding Hu juga mengungkapkan sedikit kejutan. Dia memiliki perasaan bahwa Ling Han mungkin belum mengerahkan seluruh usahanya. Tanpa menggunakan upaya penuhnya, dia sudah bisa mengalahkan keajaiban muda dari klan Ding. Dan sementara dia sendiri hanya berada di tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat kejadian pada saat itu. Orang aneh macam apa ini? Ding Hu sedikit ragu-ragu. Biasanya, klan Ding harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keajaiban semacam ini dengan bakat 3,5 bintang. Tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya bocah ini memiliki konflik yang sangat besar dengan Ding Xiaochen. Kemudian melihat kesan pertama, bocah ini pasti tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Ding. Di masa depan, bahkan jika mereka menawarkan kondisi yang sama untuk menariknya, kemungkinan Ling Han akan condong ke klan Panjang dan klan Duan jauh lebih besar. Sejak itu terjadi, niat membunuh tiba-tiba melonjak di hati Ding Hu. Mao Dai adalah contoh sebelumnya. Mereka mengizinkannya untuk menjadi dewasa dengan bebas, dan hasilnya, dia sekarang telah menjadi kekuatan yang bisa menjadi ancaman bagi 3 klan besar sendirian. Syukurlah, dia hanya memiliki seorang putri. Jika klan Mao juga makmur, maka ada kemungkinan kekuatan besar keempat akan muncul di kota bulan gelap. Kuenya hanya begitu besar, dan siapa yang mau orang lain mengambil bagian dari keuntungan mereka sendiri? Skenario terbaik adalah Ding Xiaochen untuk menunjukkan kekuatannya dan membunuh bocah ini. Bagaimanapun, bukankah gerakan fatal yang tidak disengaja adalah hal yang sangat umum terjadi dalam pertempuran turnamen? Setelah beberapa saat terkejut, Ding Xiaochen akhirnya menenangkan diri. Dia menghunus pedang. Pedang itu berwarna hijau tua, dan sepertinya terbuat dari kayu, tapi aura pembunuh yang menakutkan segera melonjak saat dia menarik senjata ini. Aura pembunuh ini berbentuk pohon raksasa, dan yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa pohon besar itu mengacungkan ranting-rantingnya yang seperti sulur, menari-nari seolah-olah itu adalah cambuk. Pohon pemakan manusia darah giok di sekitar mereka. Banyak orang berseru kaget. Wajah mereka hijau. Ini adalah pohon iblis yang suka berburu manusia dan binatang iblis. Ketika tidak bisa bergerak, itu seperti pohon biasa. Tetapi jika ada yang sampai di pangkal pohon, pohon iblis akan menyerang pada saat yang paling tidak terduga, dan membungkus tanaman merambatnya di sekitar mangsanya. Selain itu, ada paku tajam yang bisa mengeluarkan racun dan mematikan targetnya dalam sekejap di tanaman merambatnya. Menggunakan batang pohon ini sebagai tubuh utama dan menyegel roh pohon iblis di dalamnya, alat berharga yang dimurnikan juga akan memiliki sebagian besar kekuatan pohon iblis. Ini adalah alat dewa yang sangat menakutkan. Pertarungan turnamen tidak melarang penggunaan senjata, karena yang dibutuhkan tentara bulan gelap adalah tentara yang bisa membunuh orang lain, dan bukan pembudidaya yang akan bertanding dan bersaing dengan orang lain. Ding Xiaochen langsung penuh dengan keyakinan sekarang karena dia memiliki pedangnya di tangan. Bilah pedang itu bersinar dengan cahaya hijau, dan bahkan wajahnya menjadi hijau karena cahaya itu. Sebelumnya, dia belum menemukan siapapun yang bisa menandinginya, jadi dia secara alami bahkan tidak repot-repot menggunakan alat dewa, tetapi sekarang dia dipaksa ke dalamnya oleh Ling Han. Dia tidak terburu-buru menyerang. Saat ini ada aura pembunuh berwarna hijau yang keluar dari bilahnya,
menyebar ke segala arah. Ini adalah roh dari pohon pemakan manusia darah giok. Karena proses pemurniannya sangat menakutkan, roh pohon iblis juga dipenuhi dengan amarah, dan niat membunuhnya sangat mencengangkan. Karena dia adalah pengguna, dia benar-benar kebal terhadap aura pembunuh semacam ini, tapi yang lain akan terpengaruh. Meskipun pohon pemakan manusia darah giok adalah ras iblis tipe tumbuhan, selain dari fakta bahwa pohon itu membudidayakan peraturan elemen kayu secara alami, ia juga memiliki peraturan elemen racun. Ini adalah sifat uniknya. Peraturan tidak memiliki bentuk dan menyatu di dalam rohnya. Jadi ada racun kuat yang bercampur di dalam aura pembunuh ini. Matilah. Ding Xiaochen memelototi Ling Han dengan dingin, dan menyatakan, ketika roh penghancur sabar muncul, tidak ada yang akan tetap hidup. Ling Han tertawa keras. Sangat menyedihkan untuk tidak menjadi komedian dengan bakatmu. Dengarkan nasihat dari saya. Mulai besok dan seterusnya, akan lebih baik bagi Anda untuk pergi ke restoran dan penginapan di kota untuk mengadakan pertunjukan Anda sendiri. Keras kepala, Ding Xiaochen menggunakan kekuatan asal sehingga kekuatan sabre surgawi di tangannya bisa dilepaskan lebih cepat. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang sebenarnya Anda miliki. Saya tidak pernah berpikir bahwa dasar kepercayaan Anda adalah pedang belaka. Saya bahkan tidak mau repot melihat Anda melanjutkan penampilan Anda. Sosoknya melintas, dan dia menyerbu ke arah Ding Xiaochen. Lightning Flash digunakan, dan kecepatannya luar biasa dan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak menggunakannya secara maksimal, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti oleh Ding Xiaochen seperti bagaimana dia menerima tamparan dari Ling Han, dan masih belum menyadari bagaimana dia telah ditampar bahkan pada saat ini. Ketika tinju Ling Han hendak meninju wajah Ding Xiaochen, barulah dia menjadi waspada, tetapi sudah terlambat baginya untuk mengayunkan pedangnya dalam tebasan terhadap Ling Han saat ini. Dia hanya bisa menghasilkan ledakan kecepatan dan mundur dengan cepat. Tapi bisakah ini menyamai kecepatan Ling Han? Peng! Wajah Ding Xiaochen langsung menerima pukulan yang kuat, dan dia tidak bisa membantu tetapi tersandung ke belakang. Namun, dia belum memantapkan pijakannya saat pukulan kedua Ling Han sudah jatuh. Peng, peng, peng. Dalam sekejap, dia sudah dipukul dengan lebih dari selusin pukulan. Runtuh pada pukulan pertama, Ling Han menyatakan dengan tenang, dan seolah memberikan bukti untuk penilaiannya, sosok Ding Xiaochen dikirim terbang sebelum mendarat dengan berat di tanah. Di sekitar mereka, ada keheningan yang mematikan. Bahkan pertempuran lainnya semuanya telah berhenti, dan perhatian semua orang tertuju ke sini. Ding Xiaochen benar-benar pingsan pada pukulan pertama. Dari awal sampai akhir, Ling Han hanya menjentikkan jari dan melambaikan tinjunya. Dia sama sekali tidak menggunakan teknik yang kuat, tapi bagaimana dengan Ding Xiaochen? Dia telah menggunakan teknik surgawi dan alat dewa, tetapi dia bahkan tidak berhasil menahan satu serangan pun dari Ling Han. Apakah ini jarak antara 3 bintang dan 3,5 bintang bakat? Semua orang tidak percaya. Mungkin jika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, perbedaan semacam ini masih mungkin, tetapi Ding Xiaochen jelas memiliki keuntungan dari tingkat kecil. Jadi bagaimana situasi seperti itu mungkin terjadi? Ding Xiaochen berjuang untuk berdiri, dan Peng, dia dikirim kembali ke tanah dengan pukulan lain dari Ling Han. Di panggung turnamen, selama salah satu pihak tidak runtuh atau mengaku kalah, pertempuran akan terus berlanjut. Ding Xiaochen tidak mau mengaku kalah. Dia sudah kehilangan semua harga dirinya karena dipukuli oleh Ling Han, dan jika dia mengaku kalah di depan umum, maka dia benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi. Chapter 1679. Sama sekali tidak tahu malu. Tapi apa gunanya bertahan seperti ini? Peng, peng, peng. Ding Xiaochen terus-menerus dikirim ke tanah. Wajahnya sudah bengkak parah, dan Ling Han juga sangat terukur dalam pukulannya. Dia tidak memberikan terlalu banyak kekuatan sehingga Ding Xiaochen akan pingsan, melainkan membiarkannya untuk mempertahankan keadaan sepenuhnya sadar.
Apakah dia akan mengaku kalah? Ding Xiaochen mengertakkan gigi. Ini adalah intinya yang terakhir, dia pasti tidak akan berbicara dan mengaku kalah. Awalnya, Ling Han berencana untuk terus bermain-main seperti ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada cukup waktu tersisa, dia melepaskan tendangan dan mengirim Ding Xiaochen keluar dari area pertempuran. Menurut aturan, ini tentu dianggap sebagai kerugian. Ding Hu sangat tidak senang, dan tiba-tiba membuka matanya, memelototi Ling Han. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia telah dipukul oleh Ding Hu. Serangan ini tidak memiliki bentuk atau bentuk, dan hanya namun mengandung maksud bela diri Ding Hu. Seberapa kuat leluhur duniawi yang memisahkan? Jika mereka berada di alam kuno, maka pikiran belaka akan cukup untuk menghancurkan bintang besar. Dan sekarang, pedang psikis semacam ini telah menyerang Ling Han, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi perasaan yang menyenangkan? Untungnya, Ding Hu tidak berani melakukan pembunuhan di depan umum, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang terbatas, dan fisik Ling Han sangat kuat, jadi pedang psikis ini sebenarnya hanya menyebabkan luka ringan pada Ling Han. Ekspresi Ding Hu tanpa sadar berubah menjadi sedikit jelek. Niat awalnya adalah menyebabkan luka parah pada Ling Han. Hasil semacam ini menyebabkan dia tidak senang sekaligus terkejut. Fisik pemuda ini terlalu mengejutkan. Dia hanya menderita luka ringan bahkan setelah mengambil pedang psikis darinya. Dengan identitasnya, jika serangan pertamanya meleset, dia seharusnya tidak begitu tidak tahu malu untuk melakukan gerakan lain. Tetapi Ding Hu tidak memiliki sikap murah hati seperti itu, dan tidak bisa membantu tetapi membuang pedang psikis lain. Dada Ling Han langsung terbelah, dan darah menyembur keluar. Bahkan fisik level Divine Metal bintang setengahnya tidak bisa menahan serangan seperti itu. The Severing Mundane Tier terlalu kuat. Ling Han tersandung. Dia tahu ini pasti perpindahan dari Ding Hu. Di tempat ini, hanya Tiering Mundane Tier ini yang bisa menjadi ancaman baginya. Dia hanya merasakan sakit di dadanya seperti nyala api yang menyala-nyala. Ding Hu benar-benar terlalu hina. Dia tidak hanya melukainya dengan pedang psikis, dia juga memasukkan sepotong niat bela dirinya ke dalam pedang itu. Tujuannya adalah untuk menyiksanya selama beberapa dekade. Ini peringatan, berani melukai anggota klan Dingnya, inilah hukumannya. Tentu saja, jika Ling Han bertemu dengan elit Tiering Mundane Tier lainnya, dia bisa meminta yang terakhir untuk membantunya menghilangkan niat bela diri ini. Tetapi pertanyaannya di sini adalah, berapa banyak orang yang bersedia menyinggung klan Ding demi siapapun yang tidak bernama? Setiap elit memiliki niat bela diri yang unik, dan hanya ada 30 lebih tingkat duniawi yang memutuskan di kota bulan gelap, jadi mereka semua akrab satu sama lain. Ling Han memantapkan pijakannya, dan melihat ke arah Ding Hu, matanya terbakar dengan semangat juang yang menyala-nyala serta semacam penghinaan yang kuat. Klan Dingmu hanya tahu bagaimana menggertak orang lain dengan kekuatan atasanmu, yang disebut leluhur duniawi yang memisahkan benar-benar pindah ke junior 2 kali, dan sebenarnya dipermalukan menjadi kemarahan hanya karena dia meleset. Betapa tidak tahu malu. Di sisi lain, permaisuri juga penuh dengan niat membunuh. Tidak ada satu orang pun yang berani berdiri dalam jarak 30 meter darinya. Mereka semua mundur, atau hati mereka akan meledak. Namun, permaisuri tidak bergerak gegabah. Memang benar dia bangga, tetapi jika dia adalah orang bodoh yang gegabah, bagaimana mungkin dia bisa duduk di atas tahta kerajaan megah bintang caotik selama jutaan tahun? Dia sudah lama akan dibawa ke harem orang lain sebagai barang berharga. Dan sekarang, dia harus menanggungnya. Permaisuri mengepalkan tangannya, matanya yang indah berkedip-kedip dengan api amarah. Jika pandangan bisa membunuh, maka Ding Hu pasti sudah mati beberapa ribu kali lipat. Keheningan terjadi. Siapapun bisa menebak bahwa ini adalah langkah dari Ding Hu. Tetapi siapa yang berani menegur leluhur duniawi yang memisahkan? Bahkan Mao Suyu ragu-ragu. Ayahnya dengan tegas menyuruhnya untuk berperilaku baik, dan tidak memiliki keterlibatan apapun dengan 3 klan besar. Ding Hu dengan tenang berkata, dalam pertempuran sebelumnya, 3.590 telah dikirim keluar dari lapangan pada tahun 5.574,
Tetapi 5.574 juga telah terluka parah oleh 3.590, dan pertempuran ini hampir tidak akan dianggap sebagai kemenangan untuk 5.574. 3.590 adalah nomor seri Ding Xiaochen, dan 5.574 adalah nomor seri Ling Han. Berdasarkan penjelasan Ding Hu, Ding Xiaochen sebenarnya kurang lebih setara dengan Ling Han. Meskipun dia telah dikirim terbang, dia juga telah melukai Ling Han dengan parah. Sial, bisakah dia lebih tidak tahu malu? Itu jelas adalah Ding Xiaochen yang telah dikalahkan dengan sangat parah, dan Anda juga orang yang telah melukai Ling Han. Namun sebenarnya tanpa malu-malu menempatkan pahala ini di bawah nama Ding Xiaochen. Benar, Ding Hu membuat gerakan Ling Han menindas yang lemah dengan kekuatan superiornya, tetapi dalam kasus Ding Xiaochen, itu adalah pertempuran yang setara. Meskipun ada celah dari seluruh level kecil, itu hampir tidak bisa dianggap begitu saja. Kata pahala tidak digunakan secara berlebihan. Jika bukan karena fakta bahwa Ding Xiaochen benar-benar dikirim terbang keluar, Ding Xiaochen bahkan mungkin memutarbalikkan fakta, dan mungkin saja dia akan menilai ini sebagai kekalahan Ling Han. Ketika Ding Hu menyelesaikan kata-katanya, keributan terjadi di antara sekitar 1.000 orang yang berkumpul di sini. Mereka telah melihat beberapa orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang tidak tahu malu sejauh ini. Mata Ding Hu menyapu mereka, dan saat intimidasi yang menakutkan melonjak, itu langsung menekan ketidaksenangan semua orang. Siapa yang berani melanggar otoritas leluhur duniawi yang memisahkan? Sekali lagi, keheningan terjadi. Baru kemudian Ding Hu mengangguk puas dan menyatakan, lanjutkan tantangan. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Yang dimaksud Ding Hu adalah tidak perlu membiarkan Ling Han beristirahat, dan mereka bisa langsung menantang Ling Han. Tapi Ling Han baru saja terluka parah oleh leluhur duniawi yang mematikan, dan bahkan tidak diberi sedikit pun waktu pemulihan. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan siapapun, bahkan tingkat sungai abadi mungkin bisa mengalahkannya. Sangat kejam, semua orang berseru dalam benak mereka. Meskipun Ding Xiaochen telah dikalahkan, dan bahkan telah kehilangan kemampuan untuk bertarung lebih lama lagi, dan dengan demikian tidak memiliki harapan untuk mengklaim posisi kapten, Ding Hu juga tidak berencana untuk mengizinkan Ling Han menjadi kapten. Ding Hu tersenyum tipis. Hanya seorang yang tidak bernama, dan dia pikir dia bisa melawan klan Ding? Lelucon apa? Dia memiliki 10.000 cara untuk membunuh Ling Han. Setelah hening sesaat, pertempuran berlanjut, tetapi ekspresi Ding Hu masih sangat gelap karena meskipun Ling Han dengan bangga berdiri di sana, berdarah tanpa henti, tidak ada yang benar-benar bergerak untuk menantangnya. Orang-orang ini, Ding Hu hanya merasa bahwa otoritasnya telah menerima provokasi besar. Dia sudah mengatakan bahwa mereka bisa menantangnya, tapi tidak ada satu orang pun yang mendekati Ling Han. Apakah orang-orang ini berencana untuk memberontak melawan dia? Matanya menyapu mereka, dan semua orang menundukkan kepala, tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Setiap orang memiliki intinya, dan apa yang telah dilakukan Ding Hu hari ini telah melewati garis bawah semua orang. Penggarap hanya menghormati kekuatan sejati. Jika Ding Hu memanggil siapapun untuk menantang Ling Han, maka tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti itu, dan pasti akan dipaksa untuk pindah. Namun, undang-undang tersebut tidak menghukum banyak pelanggar. Ding Hu tidak bisa menghukum mereka semua, kan? Maka, wajar jika tidak ada yang keluar untuk menantang Ling Han. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Ling Han sekarang, mereka akan dicemooh oleh orang lain di masa depan. Siapa yang akan menghormati kapten seperti itu? Semua orang tidak berani menentang leluhur duniawi yang memisahkan secara langsung, namun mereka menggunakan metode semacam ini untuk mengekspresikan dukungan mereka kepada Ling Han. Sosok Ling Han berdiri tegak, teguh dan pantang menyerah. Saat ini, kekuatan saya lebih rendah dari Anda, tetapi jika Anda ingin menekan saya pasti tidak akan membiarkan keinginan Anda menjadi kenyataan. Bahkan karakter kecil pun memiliki tulang punggungnya sendiri. Mereka bisa dikalahkan, tapi pasti tidak akan meninggalkan harga diri mereka. Namun, luka Ling Han sebenarnya tidak separah yang diperkirakan Ding Hu.
Dia telah menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan untuk mengendalikan luka-lukanya, tetapi karena niat bela diri Ding Hu, dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya. Ini akan membutuhkan dia untuk memasuki menara hitam, dan memiliki kekuatan menara hitam menghapus niat bela dirinya. Ling Han yang sekarang masih memiliki 70% dari kecakapan bertarungnya, setidaknya. Dan bahkan ini cukup untuk membanjiri semua tingkat kejadian lainnya selain permaisuri. Segera, 1 jam telah berlalu. Biasanya, karena Ding Hu telah mengatakan bahwa tantangan dapat segera dimulai, maka hitung mundur seharusnya dimulai sejak saat itu, dan Ling Han sudah menjadi yang pertama yang naik di atas yang lain, dan menjadi kapten pertama dari pemilihan pasukan cadangan ini. Namun, Ding Hu mengirimkan tatapan peringatan ke tukang, menandakan bahwa hitungan mundur 1 jam baru akan dimulai sekarang. Pria ini sudah benar-benar tidak tahu malu, dan Ling Han mengabaikannya sama sekali. Ketika dia telah mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan menghancurkan klan Ding ke tanah, dan pada saat itu, dia benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan muncul di wajah para ba-asteris-asteris ngan dari klan Ding ini. Chapter 1680. Jika harganya cukup tinggi. Ekspresi Ding Hu gelap. Sebagai Severing Mundanetier, sudah sangat lama sejak dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi sekarang Genesis Tier saja yang benar-benar membuatnya memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Dia menyatakan, bagi mereka yang bisa mendapatkan posisi kapten kali ini, saya akan memberikan hadiah. 10 Star Stone. Batu bintang adalah sumber daya alam yang unik di alam surgawi, dan terbuat dari pecahan bintang di atas 9 langit yang juga merupakan meteorit. 9 surga dari alam surga tidak dapat dinaikkan. Seperti yang dikatakan legenda, hanya Raja Surgawi yang bisa naik, jadi orang hanya bisa menunggu sampai pecahan bintang di langit jatuh sebagai meteorit untuk dapat memurnikan batu bintang dari mereka. Dao langit dan bumi terkandung di dalamnya, dan sangat membantu untuk kemajuan tingkat kultivasi bagi para pembudidaya. Termasuk tentara bulan gelap, setiap prajurit dari pasukan Tamtama bisa mendapatkan 2 batu bintang sebagai bayaran mereka, dan setiap anggota pasukan cadangan akan mendapatkan 1. Bahkan seorang kapten hanya bisa mendapatkan 2, yang sama dengan prajurit tentara resmi manapun. Dan sekarang Ding Hu menjanjikan 10 batu bintang, pahala ini bisa diklaim cukup murah hati. Jangan berpikir bahwa waktu itu murah di alam surgawi. Karena persaingan di alam surgawi sangat kejam, waktu hanya akan lebih berharga. Apa tujuan Ding Hu? Semua orang jelas, dia ingin menggunakan kekayaan untuk membuat orang lain mendekati Ling Han. Jika saya memberikan tekanan, Anda semua berpikir bahwa hukum tidak menghukum banyak pelanggar, dan mengabaikan saya sepenuhnya. Tapi bagaimana dengan 10 Star Stone? Siapa yang bisa menolak? Bagi Ding Hu, mengeluarkan 100 batu bintang secara alami hanyalah tanda kecil, hanya sumber daya budidaya selama 1 bulan untuk tingkat duniawi yang memisahkan. Jika harganya cukup tinggi, pasti ada yang mau dibeli. Sebelumnya, tidak ada yang bergerak. Pertama, bahkan jika mereka mengalahkan Ling Han, mereka akan merasa tidak nyaman bahkan dalam posisi kapten. Rasanya seperti ada api yang menyala di bawah punggung mereka. Tapi itu cerita yang berbeda dengan hadiah 10 batu bintang. Banyak orang yang mau mencobanya. Akan ada 1 orang yang akan tersingkir dari pasukan cadangan setiap tahun. Bagaimana jika mereka tersingkir di tahun pertama mereka? Karenanya, 10 Star Stone masih sangat berharga. Siu, seseorang menembak dan berdiri di depan Ling Han. Itu adalah pria yang penampilannya tidak luar biasa. Dia menggenggam tangannya ke arah Ling Han, dan bertanya, "Saudaraku, aku tidak ingin melukaimu, jadi bisakah kamu mengaku kalah atas kemauanmu sendiri?" Mata Ling Han terasa sangat panas. Menghadapi seorang pria yang berencana memanfaatkan keadaan kritisnya, apa perlunya dia bersikap sopan? Enyahlah, dia berkata dengan tenang. Anda menganggap kebaikan saya sebagai niat buruk. Pria itu menyeringai dingin, dan tiba-tiba melesat, menyerbu ke arah Ling Han. Saat dia melihatnya, betapa parahnya luka Ling Han saat ini, dia akan mampu mengalahkannya dengan pukulan ringan.
Jadi, dia bahkan dengan hati-hati mengontrol kekuatannya untuk menghindari membunuh Ling Han dengan satu pukulan. Ling Han bergerak dan mencengkeram leher pria itu dengan satu gerakan. Kemudian, dia membantingnya ke tanah. Peng, pria itu langsung terlempar ke tanah. Dia bahkan tidak bisa bangun ketika Ling Han sudah menginjak kepalanya. "Lepaskan kakimu," pria itu meraung marah. "Ini terlalu memalukan." Dia mendorong dengan kedua tangan ke tanah, ingin berdiri kembali. Ling Han mengabaikannya. Dia hanya melihat Ding Hu yang berada di peron tinggi. Kemudian, dengan sedikit usaha kaki kanannya, Peng, kepala pria yang berada di bawah kakinya itu dengan paksa diinjak ke dalam batu yang keras. Perlu diketahui bahwa bebatuan di sini sangat keras, dan sepenuhnya mampu menahan serangan yang kuat dari tingkat kejadian. Namun Ling Han benar-benar menginjak kepala pria dengan satu kaki. Konsep macam apa itu? Lengan pria di bawah kakinya langsung terkulai tak bernyawa saat dia langsung pingsan. Kaki Ling Han diletakkan di atas kepala pria itu, sementara matanya tertuju pada Ding Hu. Provokasinya melompat dari tindakannya. "Ayo, trik lain apa yang Anda miliki? Aku akan mengambil semuanya." Betapa mendominasi, semua orang memucat dalam diam. Bocah ini benar-benar galak hingga berani menentang wakil komandan di depan umum seperti ini. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa wakil komandan ini akan menjadi pengawas mereka selama 100 tahun di sini? Jika Anda tidak tersingkir, maka Anda harus hidup di bawah bayang-bayangnya selama 100 tahun ke depan. Tetapi bahkan lebih banyak orang dapat merasakan darah mereka membara, merasa bahwa inilah pria sejati, dan seperti inilah seharusnya seorang kultivator sejati. Kemarahan bahkan orang biasa bisa menumpahkan darah ke segala arah. Jari kelingking Ding Hu tanpa sadar bergerak. Ini adalah sinyal bahwa dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Tetapi jika dia berani melakukan gerakan untuk membunuh pada saat ini, dia pasti akan menjadi sasaran klan Panjang dan klan Duan. Bukan tidak mungkin dia akan dihukum mati. Bahkan, hubungan antara tiga klan besar pasti tidak bisa dianggap ramah. Terutama dengan presiden klan Ding, mereka telah menyebabkan klan bergengsi lainnya, klan Hu, menderita bencana yang merusak. Jadi siapa yang tidak akan menjaga mereka? Akan ada peluang, akan ada banyak peluang di masa depan, Ding Hu berkata pada dirinya sendiri secara mental. Dia menutup matanya sekali lagi, mengabaikan provokasi Ling Han. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia melihat Ling Han, dia merasa tidak menyukainya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu cepat memaksa keajaiban 3,5 bintang ke sisi berlawanan dari klan Ding? Mungkin dia telah melihat kebencian yang dimiliki Ling Han terhadap klan Ding di matanya. Setelah 1 jam, pria tamak lainnya bergerak untuk menyerang Ling Han, berpikir bahwa kekuatannya hanya berumur pendek, dan bahwa tidak mungkin baginya untuk melanjutkan pertunjukan seperti itu. Tetapi hasilnya tetap sama, dia ditekan ke bawah. Digiling oleh Ling Han dengan satu gerakan, dan kepalanya diinjak ke batu. Benar-benar tidak ada orang lain yang mendominasi ini. Setelah ini, tidak ada orang lain yang berani menantang Ling Han, dia terlalu kuat. Sebelum waktu 3 hari berlalu, 10 kapten telah benar-benar muncul. Setiap orang memiliki mata yang bisa mereka lihat. Mereka yang secara berturut-turut bisa memenangkan selusin pertempuran pasti sangat kuat. Jadi akan lebih baik bagi mereka untuk menghindari mencari penderitaan mereka sendiri. Selanjutnya, alokasi anggota untuk 10 pasukan. Setiap orang dapat memilih untuk mengikuti salah satu kapten, dan kapten juga dapat memilih apakah akan menerima mereka atau sebaliknya. Ini adalah keputusan dua sisi. Ketika semua orang telah membuat pilihan mereka yang tersisa akan secara acak dimasukkan ke dalam pasukan yang tidak memiliki 100 penuh apakah mereka suka atau tidak. Ling Han berdiri, darahnya masih mengalir deras. Niat bela diri dari Severing Mundanetier mendatangkan malapetaka dalam darah dan dagingnya, dan bahkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat mengeluarkannya. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi ini benar-benar terlalu lebar. Dia seperti serigala yang terluka dan berdarah, namun semangat juangnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dan lebih menakutkan sekarang. Permaisuri secara alami memilih dia untuk menjadi kaptennya tanpa ragu-ragu, tetapi selain dia, tidak ada orang lain yang berani datang ke sisinya.
Siapa yang berani menyinggung Ding Hu? Sebelumnya, dapat diklaim bahwa hukum tidak menghukum banyak pelanggar. Tetapi jika ada yang mengambil inisiatif untuk mengikuti Ling Han sekarang, bukankah itu merupakan tamparan langsung ke wajah Ding Hu? Siapa yang berani menamparkan wajah leluhur duniawi yang memisahkan dibandingkan dengan kapten lainnya yang memiliki banyak pengunjung? Sisi Ling Han terlihat sepi. Senyuman acuh tak acuh tergantung di bibirnya, dan dia memang tidak peduli. Dia hanya ingin memanfaatkan tentara bulan gelap agar sesuai dengan alam surgawi, dan tidak memiliki pemikiran lain selain itu. Karena dia tidak memiliki ambisi tertentu, dia secara alami tidak takut pada apapun. Tentu saja, dia pasti memiliki tujuan jangka pendek yang jelas sekarang, dan itu adalah menghancurkan klan Ding. 9 kapten lainnya segera menyelesaikan perekrutan mereka, dan 98 orang yang tersisa tidak memiliki alternatif lain, dan secara paksa terdaftar di bawah bendera Ling Han. Saat ini, mereka tidak perlu lagi menggunakan nomor seri, dan mendaftarkan nama dan informasi pribadi mereka sendiri. Ling Han menemukan bahwa pembunuh yang tampak seperti anak kecil itu bernama Wei Bo. Wanita yang menggunakan kekuatan korosif kegelapan disebut Qin Henyu, dan lelaki tua yang bersisik hitam itu disebut Luo Xinyang. Karena semua bawahan Ling Han adalah mereka yang tersisa setelah yang terbaik dipilih, kualitas mereka secara alami juga yang paling rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka semua mendesah putus asa. Sepertinya mereka semua akan diintimidasi oleh yang lain dalam 100 tahun mendatang. Bersambung ke chapter 1681. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.